Saya tahu mungkin masih banyak yang belum kenal saya, jadi izinkan saya perkenalan diri dulu. Nah, saya pakai slide supaya Bapak Ibu tahu nih, ada ini nih, ada kaitannya nih dengan tema malam hari ini. Karena memang ini terus terang ya, ini adalah salah satu cara kita bisa deteksi ya, kita ada di tempat yang tepat atau tidak. Nah, ini ya, izinkan saya pakai slide. Nah, ini sedikit profil tentang saya, teman-teman, Bapak Ibu semua, boleh disaksikan sebentar ya. Nah, jadi memang penting banget untuk kita tahu bahwa kita tuh melakukan hal yang tepat atau tidak. Nah, ini ya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, silakan. Nah, ini musiknya hilang ya. Iya, saya lupa. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat latar belakang saya bekerja di perbankan ya, itu hampir 7 tahun. Saya penggila bola, saya pemain musik Bapak Ibu. Saya adalah orang yang mencari nafkah dari kecil, karena saya bukan dari keluarga yang mampu. Nanti saya cerita lebih dalam. Nah, jadi apapun yang bisa menghasilkan duit halal, dulu saya kerjakan ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Makanya bisa dikatakan saya akhirnya menemukan tempat yang sangat tepat untuk hidup ini. Saya pernah jadi pengusaha di bidang shipping building ya, jadi maksudnya bangun kapal. Karena di Batam itu banyak sekali shipyard. Saya salah satu orang yang punya subkon untuk masuk ke dalam shipyard ya. Jadi bangun kapal sudah kena bangun 2 kali ya. Nah, tapi boncos ya Bapak Ibu ya. Proyeknya aja keren miliaran. Nah, melalui industri ini teman-teman Bapak Ibu semua banyak sekali impian-impian yang udah saya capai ya, baik dari aset, baik dari kebebasan waktu, jalan-jalan terutama di AFC. Kita bisa jalan-jalan gratis banyak ya, teman-teman. Udah banyaklah negara yang dicapai melalui bisnis ini teman-teman Bapak Ibu semua. Alhamdulillah ya, yang paling kalau untuk Muslim tempat yang paling ingin dicapai adalah umroh ya teman-teman, umroh haji ya. Alhamdulillah melalui bisnis ini umroh udah, terus haji udah daftar ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah semua uangnya AFC Bapak Ibu. Dan insya Allah ya, mohon doanya, ini saya berhasil mewujudkan impian dari istri saya. Kita nanti akhir tahun berangkat umroh satu keluarga. Wah, luar biasa banget. Itu AFC semua teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, ini sedikit latar belakang saya Bapak Ibu semua. Saya lahir dari Pulau Sugimoro, Kepulauan Riau. Saya ini sarjana computer science Bapak Ibu. Saya waktu kecil, saya kasih gambaran, waktu SD saya sering dapat juara, masuk SMP sekolah terbaik, SMA sekolah terbaik ya Bapak Ibu ya. Tapi waktu saya kuliah, saya menyadari bahwa ternyata banyak-banyak buku-buku motivasi sukses. Mereka-mereka yang sukses bukan dari akademis Bapak Ibu, karena memang ada perbedaan. Nanti kita cerita lebih lanjut. Nah, saya pulang ke Batam karena kebetulan saya kuliahnya ini, kenapa Bachelor of Computer Science? Karena kebetulan saya kuliahnya di Malaysia. Bukan karena anak orang mampu Bapak Ibu, karena saya cuma 2 bersaudara. Adik kandung saya sakit hidrosefalus. Nah, itu ya. Jadi adik saya sakit dari lahir. Dia punya sakit hidrosefalus dan spina bifida. Jadi waktu saya dapat kerja di Malaysia, 2 hari sebelum saya masuk kerja, adik saya hilang ingatan. Itu sekitar 1 bulan lebih. Nah, saya harus pulang. Akhirnya saya kerja di bank. Saya pernah juga jadi manajer di perusahaan logistik di kota saya di Batam. Saya domisili di Batam. Pernah usaha kuliner, Bapak Ibu. Pernah usaha rental mobil sebenarnya. Pernah juga bangun kapal tongkang, kapal tongkang yang bawa batu bara segala macam. Tapi saat ini saya tidak ada kerjaan yang lain, tidak ngerjain apapun selain AFC sebagai networker. Ya, saya juga ada beberapa kelas-kelas training dan motivasi. Dan saya punya moto hidup ya Bapak Ibu ya, kita akan dapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa jika kita memberi manfaat kepada manusia lainnya. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sedikit perkenalan dari saya. Nanti saya mungkin lebih senang teman-teman Bapak Ibu, kita nanti ada interaksi di akhir ya, tanya jawab. Jadi materi saya nggak banyak, saya hanya membuka gambaran bahwa kok bisa orang yang saya udah berkarir di bank, posisi di kerjaan bagus banget ya. Saya di hire di beberapa bank ya, bahkan sebelum saya resign pun sempat ditawarin di umur saya waktu itu 26-27 tahun, saya udah ditawarin untuk jadi kepala cabang ya di salah satu bank. Tapi saya tolak Bapak Ibu dan malah jadi jualan produk. Nah, ini yang kita nanti bahas ya teman-teman. Kok mau sih ngerjain bisnis seperti ini teman-teman Bapak Ibu semua? Karena hasilnya luar biasa banget. Nah, bahkan kalau misalnya udah biasa ikut Zoom saya ataupun training saya, kadang-kadang kita buka spill penghasilan ya Bapak Ibu ya. Bukan apa-apa, karena bisnis ini banyak sekali, terlalu banyak flexing, hasilnya nggak ada. Karena saya juga ini AFC adalah perusahaan kedua saya di network marketing produk, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi bukan perusahaan pertama. Jadi di perusahaan pertama saya, flexingnya gila-gilaan, dompetnya tipis ya. Nah, kalau di AFC ya teman-teman, Bapak Ibu semua, nyata, banyak sekali yang sukses. Ya, amin ya. Semoga malam ini teman-teman Bapak Ibu yang hadir di training ini dapat manfaat dari apa yang saya sampaikan dan kita jadi orang sukses. Amin. Dan pastinya teman-teman Bapak Ibu semua, kenapa sih harus orang jadi orang kaya Bapak Ibu? Dulu mentor saya tuh suka bilang gitu. Jangan takut Dika untuk bermimpi untuk jadi orang kaya. Dulu kami diajarin buka cermin gitu Bapak Ibu ya. Bukan buka cermin, berdiri depan cermin untuk bilang gitu, aku pasti sukses, aku pasti kaya. Kayak gitu Bapak Ibu. Tapi ternyata kejadian teman-teman Bapak Ibu bahwa afirmasi setiap hari itu memang perlu sekali ya. Nah, jadi di AEC sendiri teman-teman peringkat saya Shogun ya. Nah, banyak sekali jalan-jalan yang udah didapat ya. Bukan sekedar income Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau di sini nama malam ini kenapa sih kerja keras di tempat yang tepat dan apakah Anda sudah di tempat yang tepat? Ini jujur saja ini materi pertama saya bawakan dan Bapak Ibu adalah orang yang pertama dengerin materi ini. Dan materi ini akan saya bawakan dalam training-training internal saya.
ya karena kan kita di AFC di bisnis ini ada beberapa grup ya. Nah, grup itu sebenarnya bukan untuk memecah belah, tidak, karena biasanya tuh karena mungkin upline-nya mandiri atau leadernya mandiri akhirnya bikin training-training. Jadi saya ada beberapa kelas-kelas training ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini materi ini pertama kali saya sampaikan di sini nih. Ini jujur saja karena ngobrol sama Pak Angga. Dan ini benar, selama ini nggak pernah saya bikin dalam bentuk materi. Ya, tapi sebelum saya mulai trainingnya teman-teman Bapak Ibu semua, saya mau tunjukin dulu bahwa gini Bapak Ibu. Kalau kita mau pandai potong rumput, kita belajar dengan siapa? Tukang potong rumput. Ya, kalau kita mau pandai berenang, kita belajar dengan pelatih renang. Jangan tanya gubernur, jangan tanya wali kota, jangan tanya presiden, tanyanya sama pelatih renang kalau mau pandai berenang. Kalau mau sukses dalam industri ini, Bapak Ibu harus belajar dengan orang yang sukses di bisnis ini. Jangan tanya tetangga, jangan tanya wali kota, jangan tanya gubernur, teman-teman. Ya, oh siapa ini Bu Esa lagi? Waduh, jadi malu saya, ini salah satu inspirasi ya di dunia online. Halo Bu Esa. Jadi intinya teman-teman, Bapak Ibu semua, malam ini saya hanya mau kasih gambaran apa yang saya lakukan. Ya, dan ini pada faktanya memang terjadi ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa bisnis ini luar biasa banget. Oke, jadi seperti saya bilang tadi, kita kalau mau belajar dengan orang yang sudah setidaknya ada pencapaian Bapak Ibu. Itu perlu sekali, karena kadang-kadang ada training-training bodong. Maaf, saya harus sampaikan training-training bodong. Jadi training bodong maksudnya orang itu sendiri tidak sukses tapi bikin training. Makanya saya paling suka tuh ikut training siapa? Ikut training double bushido. Karena double bushido berarti dia sudah buktikan. Ya, minimal samurai. Nah, samurai saya akan masuk trainingnya. Karena kalau samurai di AFC itu betul-betul sudah ibarat teruji klinis. Nah, gitu loh. Kalau dalam bahasa itu ya teruji klinis, teman-teman. Nah, makanya penting sekali untuk kita ikutin orang-orang yang sudah praktisi ya. Jadi bukan teoritis. Nah, itu penting banget. Jadi jangan juga ikut training sembarangan. Karena dulu juga kita banyak sekali harus bayar-bayar kelas training. Dan mahalnya dalam bisnis ini, teman-teman, Bapak Ibu semua. Di bisnis, coba nih, saya mau tanya nih. Yang hadir di Zoom malam hari ini, ada dipungut biaya nggak sama Pak Angga? Saya tanya. Kalau ada, kita laporin dia. Coba, ada nggak? Gak ada, Bapak Ibu. Gratis. Bapak Ibu tahu, saya ikut training, public speaking, bayarnya juta-juta. Betul nggak? Bapak Ibu mungkin ada ikut training, apa namanya, TikTok, apa, bayarnya juta-juta. Ini Bapak Ibu, datang ke sebuah training, orang yang langsung praktek, yang memang mencapai target-target yang dia kerjakan, gratis Bapak Ibu. Jadi nggak ada salahnya hari ini harus terima kasih sama manajemen AFC, termasuk Pak Angga nih. Ayo kita ucapin makasih sama-sama ke Pak Angga, Bapak Ibu. Thank you Pak Angga, karena ngasih training-training gratis ya. Nah gitu ya, ini penting Bapak Ibu, karena kita ngasih, betul. Karena banyak orang nggak sadar, dalam bisnis ini, bukan uangnya nomor satu Bapak Ibu. Bukan uangnya nomor satu Bapak Ibu. Kita dapat pengembangan diri, nanti saya akan spill lebih lanjut ya. Nah, jadi saya mau tunjukin betapa luar biasanya AFC. Anak pulau, Bapak Ibu cari di internet, di Google Map maksud saya, buka namanya Pulau Moro. Nah, kampung saya itu namanya Pulau Sugi. Kecil, satu titik Bapak Ibu. Kampung saya itu jalan kaki, nggak nyampe 1 jam udah keliling kampung. Bapak Ibu cek di internet, namanya Sugi Island. Sugi Island itu masih terbagi lagi tuh beberapa kabupaten, beberapa apa namanya, kecamatan. Nah, saya itu desa Sugi, kecil banget dalam Pulau Sugi. Ada desa Sugi, apa namanya, dusun Nior namanya. Nah, saya kecil, kok bisa nih melalui AFC nih berangkat ke Turki seperti ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita sekarang ada di Kapadokia, Turki, dan ini adalah impian banyak orang. Dan oke, nah ke Jepang Bapak Ibu. Taiwan Bapak Ibu. Nih AFC juga bawa member-membernya ke Cina Bapak Ibu, gratis. Tembok Cina. Nah ini yang paling luar biasa dalam hidup saya, nggak pernah terbayang anak pulau nyampe ke Eropa. Siapa kita? Saya Bapak Ibu. AFC lagi di mana? AFC. Nah itu tadi, saya spill sedikit ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu dapat gambaran. Ya sama kita ya pasti. Karena iya ini teman saya waktu di Eropa ya. Nah ini dan ini kan waktu saya berangkat ke Eropa kita sharing sedikit karena biar Bapak Ibu dapat gambaran, kita nggak mau yang kaku-kaku. Saya berangkat ke Eropa, dapat satu tiket, saya berangkat sendiri. Biasanya saya beli tiket, tapi saya berangkat sendiri. Nanti ke UK, Inggris, itu istri saya dapat. Satu tiket kami dapat, tapi istri saya berangkat. Tadinya mau beli tiket juga nggak mau. Kenapa? Karena kami memilih untuk umroh satu keluarga di Desember. Jadi dibanding uangnya dipakai untuk beli tiket Eropa ataupun tiket UK, kami pakai untuk bawa anak-anak kami untuk bisa melihat Tanah Suci. Karena itu sebuah impian yang luar biasa yang kami sudah sepakati suami istri, bahwa anak-anak bisa melihat ya Tanah Suci. Nah teman-teman, jadi Bapak Ibu semua, baik. Ya Bapak Ibu, nanti kita ada sesi tanya jawab, ngobrol-ngobrol ya teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, jadi malam hari ini Bapak Ibu, yang saya sharing adalah tentang industrinya dulu. Ya, nanti kalau ada Bapak Ibu yang perlu tentang produk, nanti itu di sesi yang lain, tapi nggak apa-apa, nanti saya jawab-jawab sedikit, nggak apa-apa. Tapi kita hari ini fokus dulu tentang betapa kita harus tahu, mendeteksi, kita sudah di jalan yang tepat atau belum. Ayo kita sama-sama ya. Tapi penting sekali Bapak Ibu, teman-teman semua, kalaupun kita mau belajar, malam ini,
Saya cuma minta ini Bapak Ibu kosongin gelasnya. Karena apapun jabatan Bapak Ibu, apapun posisi Bapak Ibu, mau miskin, kelas menengah, kelas atas, saat kita mau dapat ilmu baru, gelasnya harus dikosongin dulu. Percuma saya ngoceh-ngoceh nanti 1 jam ataupun 1,5 jam ke depan, kalau gelasnya nggak dikosongin. Apapun ilmu yang kita ada sekarang, kosongin dulu. Karena kadang-kadang di setiap satu training, itu biasanya ada hal baru. Jadi sepakat ya, hari ini kita kosongin gelas dulu untuk dapat satu ilmu yang bisa Bapak Ibu pakai ke depannya. Ya, siap. Kita sama-sama mulai ya, teman-teman. Oke, yang sudah ready, bilang ready Bapak Ibu di chat. Ya, ini biar kayak live-live itu ya. Oke, jadi sip ya Bapak Ibu ya. Ini penting sekali. Jadi materinya nggak banyak teman-teman Bapak Ibu semua. Materinya teman-teman Bapak Ibu semua adalah tentang ini. Ciri-ciri kita berjuang di tempat yang salah. Nah, ini penting sekali teman-teman Bapak Ibu semua ya. Kita sadari bahwa saya dulu juga anak yang disuruh belajar baik-baik sama orang tua saya. Akhirnya saya punya nilai akademis yang bagus ya, walaupun waktu kuliah udah hancur lebur. Karena saya melihat kenapa teman-teman saya yang bandel, yang berani-berani kok punya duit, saya nggak punya duit gitu waktu itu ya. Jadi kita tahu bahwa semua akan pada akhirnya, pada ujungnya, apakah Bapak Ibu yang mau laki-laki, perempuan, setelah selesai pendidikan pasti bekerja ataupun minimal berusaha ataupun berbisnis. Betul ya, teman-teman, Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Jadi banyak orang jadi gini, saya kasih tahu sejarah saya. Saya kenal bisnis ini 2012 akhir Bapak Ibu. 2013 saya sudah masuk aktif dalam bisnis seperti di perusahaan pertama produk ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi ada satu motivator yang mengatakan ke saya, kalau kita sedang melakukan sesuatu ataupun bekerja apapun, bisnis apapun, kita harus lihat ada panutannya Bapak Ibu. Kalau nggak ada panutannya agak repot. Contoh, waktu itu saya kerja di bank. Waktu itu saya dikerja di bank, ada satu orang ini sosok yang saya cukup kagumi. Tapi orang ini usianya sudah 56-57 tahun. Nah, waktu itu saya iseng-iseng Bapak Ibu, cari tahu berapa gajinya. Jadi saya tahu, jadi posisinya agak tinggi, udah termasuk bagian dari direksi lah kira-kira begitu. Jadi usianya 56-57 tahun. Saya iseng-iseng tanya gajinya Bapak Ibu. Saya tanya gajinya, ternyata gajinya itu antara range-nya 35 juta sampai 40 juta sebulan. Itu sekitar 12 tahun lalu. Cukup besar ya Bapak Ibu, cukup besar. Tapi posisinya beliau itu di Indonesia cuman ada dan tidak bisa diisi slot orang lain. Cuman ada dua aja posisinya beliau. Cuman ada dua aja, itu di area Sumatera. Jadi, waduh, langsung saya berpikir, berarti kalau saya mau capai posisi dia, kesempatannya cuma dua. Dan itu harus gontok-gontokan sama yang lain. Plus, saya melihat panutan ini usianya sudah tua, 56-57 tahun. Jadi saya langsung berpikir, teman-teman Bapak Ibu semua, saya nggak mau nunggu usia 56-57 tahun baru bisa punya penghasilan 40 juta. Anggaplah 40 juta. Anggaplah 40 juta itu kayak 50 atau 60 juta sekarang. Saya nggak mau Bapak Ibu. Saya masih ibaratnya teman-teman ya Bapak Ibu ya. Begitu begitu saya tahu tentang itu, saya langsung putuskan cari cara bagaimana saya bisa mau hidup lebih baik. Akhirnya saya coba usaha, beli franchise, nabung kan dari gaji, saya kerja di bank gitu, gajinya lumayan, saya nabung, ya akhirnya buka franchise, alhamdulillah Bapak Ibu. Itu nama franchise-nya Bakso Kaget. Alhamdulillah 2 bulan kaget, bangkrut. Member-member lama saya tahu nih kisah ini. Jadi saya semangat dari segala uang tabungan tadi, akhirnya saya beli franchise bakso kaget. 2 bulan kaget, bangkrut. Ya teman-teman ya. Nah, tapi bukan salah kita, karena Bapak Ibu harus tahu dulu, ini penting nih, perlu dicatat. Nggak ada orang yang sukses langsung dari percobaan bisnis pertama. Jarang terjadi Bapak Ibu. Jarang terjadi. Jadi ya nggak apa-apa, itu nilai pengalaman saya waktu itu modalnya tabungan saya 29 juta ya. Zaman itu 29 juta gede banget Bapak Ibu. Jadi waduh habis gitu aja. Itu mau minta maaf sama istri malu ya, mau ngungkit-ngungkit tak berani, kira-kira begitu ya. Jadi saya sadari itu adalah belajar biaya belajarnya seperti itu. Nah, jadi malam hari ini ya teman-teman, Bapak Ibu semua, nanti saya akan beri tips bagaimana kita bisa sampai puncak ya. Walaupun saya belum sampai puncak, tapi saya yakin tahun depan saya sampai puncak karena kita ada target yang kita kerjain. Jadi kita kalau nggak pakai target Bapak Ibu, kita nggak akan sampai. Kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu yang pernah ikut saya training di Bandung ya, waktu itu di tim All Star ya teman-teman Bapak Ibu semua, saya ada bilang tuh, waktu itu nggak mungkin saya capai Shogun tahun lalu. Tapi saya bilang, setiap hari saya bikin jadi mungkin, saya paksa diri saya sama istri saya tulis target harian teman-teman. Alhamdulillah tahun lalu sudah Shogun ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi poinnya ya, Bapak Ibu semua harus ada tracking supaya kita sampai di puncak. Tapi kita bahas ini dulu teman-teman. Ciri-ciri ini penting banget. Kita berjuang di tempat yang salah. Ya Bapak Ibu ya, ini boleh dicatat. Nomor satu, Bapak Ibu, apapun yang sedang Bapak Ibu kerjakan sekarang, itu tidak ada pertumbuhan finansial. Kalau ini udah terjadi Bapak Ibu hati-hati, Bapak Ibu sudah harus siap-siap. Ya, jadi sudah kerja bertahun-tahun tapi penghasilannya stagnan. Stagnannya gini teman-teman Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tahu nggak? Kenaikan gaji ataupun penghasilan itu biasanya yang di demo demonstrasikan itu Bapak Ibu, itu biasanya tetap kalah sama inflasi Bapak Ibu. Makanya tiap tahun tetap demo. Benar nggak?
Jadi kenapa? Karena sebenarnya walaupun naik gajinya atau penghasilannya, dia sebenarnya stagnan karena inflasi lebih tinggi Bapak Ibu. Nah, inflasi itu kekuatan uang. Makanya sebenarnya kadang-kadang jujur aja teman-teman Bapak Ibu semua ya, intinya Bapak Ibu ya, kadang-kadang demonstrasi itu naikin gaji, kadang kayak wasting time sebenarnya. Karena pada dasarnya harus ada solusi tambahan. Maksudnya bukan berarti naik gaji nggak bagus. Karena pada dasarnya tetap kalah sama inflasi teman-teman Bapak Ibu semua. Ini hati-hati. Nomor satu, tidak ada pertumbuhan finansial. Sudah bekerja bertahun-tahun tidak, tapi penghasilan stagnan. Penghasilannya hanya cukup untuk bertahan hidup. Jangankan nambah aset Bapak Ibu, nabung saja sulit, ya. Nabung saja sulit. Nah, ini kalau ini Bapak Ibu harus sadari kalau Bapak Ibu sedang ada dalam circle ini, siap-siap harus cari solusi ya. Nah, jadi ini indikator-indikatornya Bapak Ibu. Semakin lama beban justru bertambah. Aneh. Naik gaji tapi beban terus bertambah. Saya banyak teman-teman saya yang posisinya bagus di pekerjaan, teman-teman Bapak Ibu semua. Ujung-ujungnya ngutang Bapak Ibu. Bukan malah utang makin sedikit, utang makin banyak. Cicilan makin bertambah karena kita nggak bisa pungkiri gaya hidup makin naik segala macam. Jadi nomor satu untuk kita mendeteksi kita di tempat yang salah, nomor satu tidak ada pertumbuhan finansial selama bertahun-tahun. Nah, sampai di sini cukup bisa dipahami ya. Boleh di screenshot Bapak Ibu. Ini penting banget supaya kita sadar. Banyak orang nggak sadar tentang ini Bapak Ibu. Ya nggak sadar dia berada di tempat yang salah. Tidak ada pertumbuhan finansial. Ya. Nomor dua, tidak ada keadilan sistem dalam tempat yang Bapak Ibu bekerja. Apakah itu baik itu kerja ataupun usaha. Tapi ini mostly ini bisa terjadi di pekerjaan ya Bapak Ibu ya. Tapi di dalam dunia bisnis juga bisa. Tidak ada keadilan sistem karena bisnis itu biasanya ada keterkaitan, ada ikan kecil, ikan besar. Ya ada pemain kecil, pemain besar ya. Nah, jadi nomor dua, kita berada di tempat yang salah, tidak ada keadilan. Penghasilan yang ditentukan sepenuhnya oleh orang lain, bukan oleh kinerja. Ya, ini Bapak Ibu ya. Nanti saya kasih gambaran betapa luar biasanya AFC. Penghasilan itu kita yang tentuin sebenarnya, tanpa kita sadari Bapak Ibu. Hari ini saya Bapak Ibu mungkin kondisi jiwanya ratusan ribu, itu karena Bapak Ibu yang tentukan ratusan ribu. Saya waktu awal juga sadar, tapi kita harus sadar diri, memulai dari bawah. Tapi kita jangan sampai cuma hanya ratusan ribu, harus jutaan, harus puluhan juta. Kalau orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Ya, tidak ada keadilan sistem. Ya. Nah, terus berat untuk naik level, upgrade, walaupun sudah bekerja sangat keras. Apapun itu. Nah, ini terjadi. Contoh, kalau waktu dulu saya bekerja di bank, ya Bapak Ibu ya, selalu posisi itu terbatas Bapak Ibu. Mau saya lembur bagaimanapun, kadang posisi itu nggak ada Bapak Ibu. Jadi mau naik pangkat tuh susahnya setengah mati. Ya, nah ini. Jadi indikator kedua, tidak ada keadilan sistem ya. Sistem lebih menguntungkan segelintir orang di puncak atau di atas. Nah, ini banyak sekali dalam dunia pekerjaan terutama ataupun dalam dunia bisnis sekalipun Bapak Ibu. Dalam dunia bisnis saya punya teman saya kaya Bapak Ibu, tapi tetap ada pemain besar atasnya dan dia tidak akan bisa melangkahi itu. Ya kalau di bisnis yang kita jalani sekarang bisa loh, banyak di bawah saya malah ada Bushido ya dalam jaringan saya. Nah, sistemnya lebih menguntungkan segelintir orang di puncak. Apalagi belum lagi ya dunia-dunia yang harus maaf ya, harus jilat menjilat ya. Apalagi ya angkat-angkat pantat, cari-cari muka. Waduh, itu bukan dunia saya banget. Kalau saya harus di AFC harus pintar-pintar kayak gitu habis saya nggak akan bisa samurai, nggak akan bisa shogun Bapak Ibu ya. Jadi nah ini tadi di AFC itu dia tidak lihat seperti itu teman-teman Bapak Ibu semua ya. Jadi kita memang tulus kerja aja enak banget loh ya. Nanti saya akan tunjukkan fakta-faktanya ya. Nah, jadi nomor dua, tidak ada keadilan sistem, hati-hati. Jadi kalau nomor tadi yang nomor satu ya Bapak Ibu ya, apa tadi nomor satu ya Bapak Ibu, tidak ada perubahan finansial tadi, stagnan ya. Yang kedua tidak ada keadilan sistem, hati-hati Bapak Ibu ya. Nah jadi dua ini penting banget ya. Nomor tiga, apa yang kita lakukan menguras waktu, kehidupan, dan kesehatan. Bapak Ibu tahu Bill Gates ya Bapak Ibu ya? Sorry, bukan Bill Gates, Bill Gates Microsoft. Steve Jobs Bapak Ibu. Steve Jobs yang bikin Apple. Bapak Ibu, ada tahu dia kasih nasihat terakhir Bapak Ibu ya. Ternyata setelah sekian lama teman-teman ya, setelah sekian lama ya, dia baru menyadari bahwa yang paling penting adalah tiga hal ini Bapak Ibu. Waktu, kehidupan, dan kesehatan. Kalau bisa diputar balik kata dia mau perbaiki itu semua. Karena memang dia jadi salah satu orang terkaya di dunia, tapi ternyata itu nggak ada artinya, teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, ini penting. Kalau apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang ya, apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang, itu menguras waktu, kehidupan, dan kesehatan, hati-hati. Siap-siap cari solusi Bapak Ibu. Ya. Nah, pekerjaan ataupun apapun yang Bapak Ibu lakukan tuh membuat tidak punya waktu untuk keluarga dan diri sendiri. Ya. Kalau di bisnis ini, gini Bapak Ibu, semua tempat kita mau sukses harus kerja keras. Makanya tuh bahasanya di Pangga, kerja keras tapi di tempat yang tepat. Jangan kerja keras di tempat yang salah. Karena nggak ada sukses yang segampang membalikan telapak tangan. Itu yang jago-jago TikTok, yang jago-jago Instagram, yang jago-jago sosial media. Bapak Ibu jangan cuma lihat, waduh, itu dia live kok bisa closing ya. Itu Bapak Ibu nggak tahu, itu tidurnya kurang Bapak Ibu. Ya, itu berapa kali trial, berapa training yang dia ikut. Ya. Nah, tapi kita kerja keras, tapi ibaratnya harus bisa ini. Ya, harus jangan sampai menguras waktu, kehidupan, dan kesehatan. Ya, hati-hati. Ya. Energi habis, hidup tetap tidak sejahtera. Nah ini teman-teman, tapi saya kasih tahu nanti limit bagaimana indikator limit supaya Bapak Ibu
bisa tahu bahwa Bapak Ibu sudah kerja keras. Ya, nanti kita bahas itu juga. Karena pada dasarnya di tempat yang kita kerjakan sekarang, kalau Bapak Ibu benar-benar kerja keras, percaya sama saya, 2 digit, 3 digit income nggak akan jadi masalah. Ya, karena saya sudah mengalami. Saya mulai juga dari awal, dari ratusan ribu konnichiwa per hari, kadang bolong-bolong sampai sekarang jutaan ya. Itu per hari tanpa bolong-bolong ya. Nah, ini apalagi kalau saya gabungkan dengan istri saya, kita dapat yang sangat lumayan ya. Per harinya lumayan banget. Ya. Nah, nomor tiga, kalau kita melakukan sesuatu yang menguras waktu, kehidupan dan kesehatan, hati-hati. Ini tepat yang tidak tepat. Ya, ini penting banget Bapak Ibu. Tidak ada nilai jangka panjang. Ini banyak orang terlepas pandang Bapak Ibu. Banyak yang, wah saya mau pekerjaan ini, wah bagus, ataupun bisnis ini bagus karena nanti kita punya gengsi hidupnya tinggi gitu ya. Nah ini penting banget. Tidak ada nilai jangka panjang. Apa itu? Ya, tidak ada penghasilan jangka panjang. Hanya dibayar jika bekerja. Ini hati-hati. Kalau kita berada di tempat ini, teman-teman, Bapak Ibu semua, ya, kita melakukan sesuatu yang mana kalau kita berhenti bekerja dan tidak dibayar lagi, hati-hati. Ini bukan tempat yang tepat, bukan tempat yang layak untuk kita kerja keras. Ya, kerja aja, tapi jangan kerja keras, ibaratnya gitu. Ya, nah jadi di sini ya setelah berhenti semua penghasilan berhenti. Ya, nah ini yang kita harus tahu bahwa ini bukan tempat yang tepat untuk kerja keras. Boleh kerja kalau Bapak Ibu memilih untuk hidup biasa-biasa, boleh di situ, tapi jangan kerja keras di situ. Karena pada ujungnya nanti biasanya banyak orang yang jadi kecewa. Ya, nah dan ini penting banget Bapak Ibu, tidak bisa diwariskan. Ini nilai yang paling mahal ada dalam industri ini, terutama di AFC. Saya member saya sendiri Bapak Ibu, direct sponsor. Saya punya direct sponsor, dia kerjain Bapak Ibu 1 tahun lebih per Ronin. Sampai sekarang Bapak Ibu, anaknya terima hasil konnichiwa dari yang papanya kerjain dari dulu. Ini saya nggak usah sebut yang fenomenal-fenomenal di AFC ya, seperti Pak siapa? Ada sekarang almarhum Mas Ginung ya, terus apa tuh yang Shogun ya Bapak Ibu ya, Pak Harto ya, itu upline dari teman saya Michael ya, itu Shogun ya. Jadi sekarang istrinya betul-betul dapat ratusan juta tiap bulan ya, bisa diwariskan Bapak Ibu. Nah itu ya nanti kita ini. Jadi di sini tidak ada nilai jangka panjang. Kalau misalnya Bapak Ibu sedang melakukan hal ini, hati-hati. Ini bukan tempat yang tepat untuk Bapak Ibu kerja keras ataupun berjuang keras di situ. Ya. Nah, nomor 5 nih paling penting Bapak Ibu. Kalau tempat yang Bapak Ibu kerjakan tidak bisa memberi dampak positif kepada siapapun, baik diri sendiri, ya, baik diri sendiri ataupun sekeliling, udah siap-siap. Itu bukan tempat yang tepat untuk Bapak Ibu kerja keras atau berjuang mati-matian. Ya. Nah, apa tuh tempat yang tidak memberi dampak positif? Tidak dalam komunitas positif. Isinya tusuk-tusukan dari belakang. Isinya gunjing-gunjingan. Isinya gibah-gibahan. Nah, gitu ya. Gibah masal ya. Nah, jadi bikin grup gibah gitu ya. Hati-hati, itu bukan tempat yang tepat dan layak untuk Bapak Ibu perjuangkan ataupun kerja keras karena tidak memberi dampak positif ya. Jenuh. Kalau di tempat yang Bapak Ibu sedang lakukan sekarang, timbul rasa jenuh. Itu juga bukan tempat yang tepat untuk Bapak Ibu kerja keras. Karena Bapak Ibu mau tahu, yang paling mahal yang sedang saya alami sampai usia saya sekarang dalam bisnis ini, tidak pernah jenuh Bapak Ibu. Tidak pernah jenuh. Kalau Bapak Ibu tahu resep-resepnya, nanti saya bagikan resep-resepnya. Karena bahkan ngobrol sama istri aja, tiap hari selalu ada hal baru. Ini malah bisa jadi pemersatu suami istri Bapak Ibu. Pemersatu pasangan. Kalau lakukan benar-benar ya, terutama di tim saya, jujur saja di tim kami banyak sekali pasangan-pasangan ya. Nah, pada dasarnya jadi seru. Coba deh yang berpasangan ngerjain. Kita nggak usah cerita dulu, biar jadi motivasi dulu buat teman-teman yang belum pasangannya belum terbuka. Tapi ada waktunya. Yang sudah lakukan berpasangan, coba deh. Pembahasannya jadi lebih seru kan tentang suami istri. Ibaratnya pembahasan, ibaratnya pillow talk-nya. Nah gitu, lebih seru gitu. Karena nggak monoton Bapak Ibu. Nah jadi kalau tempat yang Bapak Ibu kerjakan sekarang, itu dalam kondisi jenuh, hati-hati ya. Nah, malah terasa beban semakin berat. Ya, nanti saya kasih satu bonus ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mendeteksi apa yang kita kerjakan itu berkah. Nanti saya kasih tahu di akhir. Nah, itu saya rasakan banget Bapak Ibu ada di sini ya. Nah, jadi 5 ini teman-teman Bapak Ibu semua ya. 5 poin ini Bapak Ibu ya. Ini boleh Bapak Ibu mungkin mau screenshot atau apapun ya. Ada 5 yang betul-betul yang Bapak Ibu harus tahu ya. Kalau kita betul-betul mau nih dapat satu kebahagiaan hidup. Kita harus deteksi kita ada di tempat yang tepat atau enggak. Jadi tadi apa? Nomor 1 ya, tidak ada pertumbuhan finansial. Nomor 2, tidak ada keadilan sistem ya, hati-hati ya. Kalau di tempat yang Bapak Ibu kerjakan menganut 2 ini ya, 1, tidak ada pertumbuhan finansial. Yang kedua, tidak ada keadilan sistem. Yang 3, menguras waktu, kehidupan dan kesehatan ya. Nomor 4, tidak ada nilai jangka panjangnya. Dan yang terakhir, tidak memberi dampak positif ya. Teman-teman, Bapak Ibu semua, siap-siap harus cari solusi lain, solusi tambahan dulu at least. Jadi maksudnya juga di sini teman-teman, Bapak Ibu ya, kita harus tahu bahwa kita harus berjuang keras tapi harus di tempat yang tepat. Nah, sebelum saya masuk tentang bagaimana ini relate sama AEC teman-teman Bapak Ibu semua. Saya kasih gambaran.
Tapi ini bukan maksudnya tadi kayak Pak Angga bilang cuci otak ya. Enggak. Bapak Ibu tahu, pertama kali saya join, mungkin sebagian dari member-member tahu saya ngerjain ini bersama pasangan saya, Ibu Siska Safitri, dan kami sangat bahagia banget ngerjain bisnis ini, teman-teman. Bapak Ibu semua bersyukur dikenalin sama bisnis ini, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, pertama kali saya join bisnis ini, dia adalah orang yang menolak keras saya ngerjain bisnis ini. Karena posisi saya bagus di pekerjaan saya, teman-teman, Bapak Ibu ya. Jadi pada akhirnya, ya, setelah saya dulu ya, istri saya sampai nangis karena dulu saya belum punya mobil. Saya masih naik motor kemana-mana kalau prospek tahun 2012, 2013 gitu. Jadi door to door. Nah, istri saya suka nangis. Bukan nangis, nggak setiap hari juga, karena capek. Kami kan badannya agak gede-gede gitu ya. Terus kita motornya itu motor bajai. Jadi motor bajai itu agak tinggi. Jadi dia untuk naik ke motor itu tersiksa, Bapak Ibu. Jadi dulu tuh dia sering bilang gini, ngapain sih ngerjain kayak gini? Ngapain sih kamu udah posisi bagus, aku udah kerjaan bagus. Emang gaji kita kurang? Gitu. Jadi dia nggak mau. Jadi tapi masalahnya kalau dia takut kalau pulang sendiri. Jadi suka ngikut, harus ngikut saya. Jadi saya apa namanya betul-betul harus bawa dia. Nah, singkat cerita teman-teman, Bapak Ibu semua, akhirnya saya jalanin aja. Saya prospek orang setiap kali, dulu saya broadcast lah, dulu zaman BlackBerry ya. Broadcast segala macam, kadang-kadang ada sampai ngeblok saya, unfriend saya gitu, saya nggak peduli. Karena otak saya udah ini solusi nih dalam hidup saya. Jadi begitu, dan satu lagi berbagi manfaat. Karena pada dasarnya selalunya tuh kami adalah pengguna produk dulu, teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi kami mau orang juga sehat. Nah, jadi begitu saya prospek, akhirnya karena di perusahaan pertama saya bonusnya bulanan. Makanya di AFC enak banget bonusnya harian. Itu bonusnya bulanan, Bapak Ibu. Jadi saya harus bertahan minimal 1 bulan untuk telinga saya tutup karena istri saya ngomel-ngomel. Singkat cerita, teman-teman, ini juga jadi jawaban kalau Bapak Ibu mau pasangannya terbuka hatinya untuk jalanin bisnis ini. Dia mulai reda begitu lihat bonus pertama saya di perusahaan itu. Jadi begitu dia lihat slip bonusnya, waktu itu saya masih ingat sekitar 4,8 juta, itu seperti gaji dia, gaji pokok dia di tempat kerjaannya dia. Dia kaget. Loh, jadi kemarin itu datang, orang mau beli produk, terus dikumpulin 1 bulan dapat 4,8 juta ya, teman-teman ya. Siap-siap Bapak Ibu, nanti saya di akhir saya share ya Bapak Ibu ya. Kita di akhir nanti boleh ingetin saya. Jadi teman-teman ya, begitu begitu dia lihat bonus pertama saya, dia langsung diem. Tidak pernah komplain lagi. Jadi kemana saya prospek dia ikut. Jadi cara meyakinkan pasangan bukan dengan prospek pasangan, bukan memprospek pasangan kita, tapi kasih bukti. Itu satu-satunya cara, teman-teman Bapak Ibu semua. Kitanya tahan diri dulu, karena kan orang, jadi bukan kita gimana ya Pak, pasangan saya nggak setuju. Gimana ya kok Bapak enak kali, enggak, sama. Saya juga sama Bapak Ibu. Pasangan saya juga dulu nggak setuju. Tapi begitu lihat hasil, dia langsung diam. Singkat cerita, teman-teman Bapak Ibu semua, saya dapatlah reward waktu itu di perusahaan pertama, training di Malaysia. Nah, jadi training namanya Port Dickson. Saya nggak bisa berangkat karena saya masih part time, saya masih kerja di bank waktu itu. Ngambil cuti di bank kan susah banget. Kalau cuti pun stres biasanya, ya karena nasabah harus dihandle segala macam. Akhirnya saya kasih tiket itu ke istri saya. Istri saya bilang, saya nggak mau, kata istri saya. Tapi saya bilang, udah anggap jalan-jalan aja, Pak. Saya bilang, ini udah gratis semuanya, kamu tinggal berangkat. Jadi akhirnya berangkatlah dia. Bapak Ibu tahu, training itu 4 hari 3 malam, ya Bapak Ibu ya. 4 hari 3 malam nginap di resort gitu. Pulang dari training itu Bapak Ibu, istri saya itu resign Bapak Ibu. Saya sendiri kaget. Nah ini ada keterkaitannya teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi saya kasih gambaran ya, Bapak Ibu ya, kenapa dia bisa resign. Saya nggak tahu isi trainingnya waktu itu. Jadi ternyata ada perbandingan yang dibuat di training itu, seorang tukang parkir dengan pekerjaannya. Bapak Ibu tahu tukang parkir itu Bapak Ibu. Sekali kalau di Batam sekarang mahal ya. Saya nggak, di kota lain juga mahal. Batam baru-baru ini naik. Motor sekali satu motor 2.000 Bapak Ibu. Mobil satu mobil 4.000 Bapak Ibu. Itu diparkir yang tukang parkir. Kita nggak usah ceritain di mall ya. Kalau di mall kan pakai sistem. Itu rupanya dihitung Bapak Ibu. Itu tukang parkir sendiri. Itu bisa minimal dia dapat 1 hari, 1 hari. Bersih ya, bersih. Itu udah dia bayar ke A, B, C, D segala macam. Itu bisa tembus. Itu antara 150.000 sampai 300.000 Bapak Ibu. Per hari bersih. Jadi kalau orang yang pakai ijazah, terus kerja, dapat UMR misalnya, 5 juta. Terus ngelihat tukang parkir, dia dapat 7-8 juta sebulan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak tentang itu? Bapak Ibu sadar nggak tukang parkir itu dia satu mobil 4.000, satu motor 2.000. Itu 1 hari itu putaran putaran motor sama mobil Bapak Ibu. Ngeri banget Bapak Ibu. Memang kayaknya, nah itu istri betul dong. Istri saya mentalnya langsung kena. Sekolah bagus, posisinya bagus di pekerjaannya. Dia terima gajinya itu 5 sampai 7 juta tergantung pencapaian. Itu tukang parkir cuma mundur 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 mundur. Coba Bapak Ibu. Ini yang banyak orang nggak tahu. Jadi training itu dibahas. Gila, langsung resign istri saya, Bapak Ibu. Langsung resign. Jadi langsung resign. Jadi, nah itu tadi. Tapi terlepas dari apapun, teman-teman Bapak Ibu semua, kita kan juga mau realistis. Makanya hari ini saya kasih satu materi yang realistis.
Kenapa sih banyak nih contohnya ada dokter Islam ini ya seorang direktur rumah sakit yang akhirnya memilih full time di AFC. Ada Pak Budi Darwin dulu adalah seorang konsultan IT, Bapak Khairil Tanjung ya salah satu orang terkaya di Indonesia Bapak Ibu. Juga resign full time di bisnis jaringan. Siapa lagi Bapak Ibu? Orang-orang hebat yang sebenarnya punya profesi bagus. Koyo, ya, Bushido, Pak Yohanes, itu punya bisnis IT yang sebenarnya omsetnya juga luar biasa, teman-teman. Terus gaji 8 juta, ya kan? Terus mundur. Oh, stop bang, 8 juta gaji. Ya nggak perlu pakai dasi, dia nggak perlu apa ya, betul. Nah, poinnya teman-teman, Bapak Ibu semua, kenapa bisnis ini, Bapak Ibu, tanpa disadari banyak orang profesional memutuskan full time. Ya, pasti ada penyebabnya. Nah, yuk kita lihat apa relate-nya? Ya tadi kita sudah tunjukin ya, saya sudah tunjukin. Kalau tadi 5 indikator itu Bapak Ibu sudah ini saya spill ya, tadi ada yang minta ya. Nah, ini. Jadi kalau di 5 indikator ini ya terjadi ya sama Bapak Ibu ya. Please Bapak Ibu harus betul-betul pikirkan untuk betul-betul minimal kalau Bapak Ibu belum join AFC, join AFC. Ya, nanti saya kasih tahu beberapa alasan nih. Tidak ada nomor satu, tidak ada pertumbuhan finansial dari apa yang Bapak Ibu kerjakan. Tidak ada keadilan sistem ya. Menguras waktu, kehidupan dan kesehatan ya. Stres segala macam ya. Oh, belum saya share screen ya? Untung ada istri saya. Saya ngoceng-ngoceng nggak sadar. Udah ya? Udah masuk, Bapak Ibu? Sudah kelihatan belum screen-nya? Gitu. Kadang-kadang gitu, Bapak Ibu. Untung istri saya bilang, belum di-share screen gitu ya. Nomor satu, tidak ada pertumbuhan finansial. Ya, ini dicatat ya, boleh di-screenshot ya. Nomor dua, tidak ada keadilan sistem, Bapak Ibu. Ya. Nomor tiga, menguras waktu, kehidupan, dan kesehatan. Nomor empat, tidak ada nilai jangka panjang. Ya. Yang kelima, tidak memberi dampak positif dalam hidup Bapak Ibu. Udah siap-siap. Harus mau ya. Harus mau betul-betul ya itu apa namanya betul-betul untuk cari solusi. Nah, kebetulan saya udah ketemu solusinya, Bapak Ibu. Solusinya di mana? AFC. Nah, sebelum saya masuk apa poin-poin di AFC, saya kasih gambaran dulu, Bapak Ibu. AFC bukan perusahaan pertama saya. Perusahaan ini perusahaan kedua saya, Bapak Ibu. Ya, perusahaan siap-siap angkat kaki. Rally ekstrim ya, siap-siap angkat kaki ya. AFC adalah perusahaan kedua saya. Jadi saya bisa bikin perbandingan. Saya jujur aja Bapak Ibu, ini ada Bapak Angga. Sekitar seminggu yang lalu, manajemen perusahaan pertama saya datangin istri saya, karena saya lagi nggak di tempat. Jadi mereka berharap kami bisa kembali aktif di situ. Tapi akhirnya teman-teman ya, akhirnya setelah ketemu, dia bingung Bapak Ibu. Karena nggak ada yang bisa dipatahkan di AFC. Itu yang pertama. Tiba-tiba, 3 hari yang lalu, saya ditelepon sama salah satu, dulu dia di perusahaan pertama saya, dia tahu kinerja saya, masuk sebuah bisnis multi level dari Jerman Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, baru masuk Indonesia saya ditawarin. Artinya kalau orang-orang yang biasa kayak, wah saya mau jadi orang awal, saya mau jadi orang pionir, orang awal, kira-kira tergiur nggak Ibu? Pasti sangat tergiur Bapak Ibu. Lalu kenapa AFC is the best? Nah kita bahas nih. Tapi nggak secara secara AFC-nya dulu, kita bicara tentang secara globalnya teman-teman. Aku dari sana bisa berjamaah, tapi fokus. Benar. Sebenarnya kenapa Bapak Ibu? Saya sendiri bukan orang yang nyuruh-nyuruh member saya resign, nggak pernah. Bahkan ada yang minta mau resign itu sekarang saya nggak setujui. Karena biasanya kalau Bapak Ibu mau resign, Bapak Ibu harus siapin dulu. Kalau dari saya, Bapak Ibu harus siapin minimal 6 bulan makan. Untuk makan dulu dapurnya. 6 bulan tabungan ya teman-teman. Wah itu keren. Saya udah resign. Nah ini pilot lagi nih, Bang Fe ini ya viralnya. Jadi 6 bulan untuk makan minimal. Minimal apa Pak? Nggak usah gede-gede. Minimal bisa makan nasi pakai telur untuk budget 6 bulan. Boleh resign. Maksudnya kenapa? Jangan resign buta-buta juga. Saya nggak mau. Ya Bapak Ibu harus ada persiapan itu teman-teman ya. Minimal kalau ada tabungan 6 bulan ya Bapak Ibu ya untuk makan dulu makan. Jangan yang lain. Jangan cerita baju lebaran, sepatu keren. Jangan dulu makan dulu Bapak Ibu. Ya, pengen desain tapi nggak punya kantor. Oh, ini contohnya nggak ada kantor. Saya nggak ada kantor ya. Oke. Jadi yuk kita kupas AFC secara global dulu ya Bapak Ibu ya. Baru nanti kita bahas ya. Yang pertama, bisnis AFC ini ya teman-teman Ibu semua. Peluang bisnis yang terjangkau. Ini tadi saya lihat beberapa yang chat ya teman-teman Bapak Ibu semua. Ya, betul kalau Bapak Ibu kadang-kadang tawarin produk terasa mahal. Walaupun sebenarnya murah. Nanti saya cerita kenapa murah. Tapi kita bicara kalau bisnis Bapak Ibu. Nggak usah cerita Ruby, 3.750.000. Cerita Diamond, 22.500.000. Saya tanya Bapak Ibu, mau cari di mana? Bisnis, modalnya 22.500.000. Kita bisa pasarkan produk ini se-internasional. Mau cari di mana? Nggak usah yang lain dulu. Modalnya 22 juta. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu.
Mau cari di mana? Modal bisnis 22,5 juta, tapi Bapak Ibu bisa punya bisnis internasional. Coba. Nggak ada Bapak Ibu. AFC nggak kaleng-kaleng. 22,5 juta Bapak Ibu punya bisnis internasional. Mau transfer, mau kirim ke Malaysia bisa, mau kirim yang susah Cina sama Australia, udah itu aja. Saya kasih gambaran. Ya, karena kami barusan ngalamin ya. Tapi di luar itu semua bisa dikirim nggak? Bisa. Coba 22,5 juta, murah atau murah banget bisnisnya Bapak Ibu. Dan faktanya, uang yang Bapak Ibu keluarin 22,5 juta bukan buang-buang uang, karena dapat produk. Betul apa betul? Seandainya Bapak Ibu belum closing, belum ada bonus, 22,5 juta itu Bapak Ibu, itu sama khasiatnya seperti Bapak Ibu kayak terapi stem cell yang harganya 200 sampai 600 juta. Bapak Ibu tahu tentang ini? Karena di Malaysia ada satu dokter spesialis stem cell terapi yang dia kasih, kalau kamu mau disuntik, kamu bayar 60.000 sampai 80.000 ringgit. Tapi kalau kamu mau yang lebih murah, tapi efeknya mirip-mirip, beli paket 22,5 juta. Kalau di Malaysia 7.200 ringgit. Jadi sebenarnya murah atau murah banget Bapak Ibu? Coba. Karena pada dasarnya orang-orang yang sudah orang-orang yang gini teman-teman Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tahu adik saya hidrosefalus, ini saya kasih gambaran. Ini buat tadi ada Bapak, nggak apa-apa saya jawab ya sambil ya. Bapak Ibu tahu adik saya hidrosefalus, diprediksi dokter umurnya cuma sampai 20 tahun. Oke? Adik saya itu udah hilang ingatan 2 kali seumur hidup. Ya ini terutama tadi ada, nggak apa-apa nih saya bantu Pak Poing ya atau Ibu Poing. Adik saya ini, dia bisa dibilang 2 kali hilang ingatan. Saya pulang dari Malaysia Bapak Ibu, masuk ke mobil, bayangan saya udah nggak karuan. Begitu saya buka pintu kamar adik saya, nggak bisa berhenti nangis saya. Adik saya kayak orang gila. Dia teriak kambing, dia teriak kebun binatang. Dia lihat saya, itu dia kayak mau panggil abang tapi nggak bisa. Jadi konslet Bapak Ibu. Umurnya waktu itu 32-33 tahun. Bapak Ibu tahu, ya saya kasih gambaran. Adik saya itu, dia nggak bisa rasakan rangsangan kencing dari lahir. Namanya spina bifida, ini ada Pak Dokter Islamiyah. Ini sebenarnya testimoni besar buat saya pribadi. Nggak bisa rasakan rangsangan BAB. Oke, tahun lalu terjadi mukjizat. Saya dulu kalau ditanya AFC ya, Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa ya Pak Angga ya, saya spill ini dikit biar jadi ini ada soalnya ada yang masuk di sisi produk sebentar. Jadi adik saya ini, teman-teman, Bapak Ibu semua, dia seumur hidup nggak pernah bisa rasakan pipis, rangsangan pipis itu nggak ada. Pakai pempes, pakai kateter. Per 4 jam sekali kalau dia lupa, ngompol, udah banjir. Nah, singkat cerita, tahun lalu Bapak Ibu terjadi keajaiban. Dia ngerasa perutnya sering sakit. Jadi kami bawa ke dokter. Sampai di dokter, dokter bilang nggak ada masalah. Rupanya Bapak Ibu tahu itu apa? Mules Bapak Ibu. Adik saya nggak pernah tahu rasa mules kayak mana. Untuk Bapak Ibu, setelah minum berapa tahun, berapa lama, berapa banyak dia pakai produk ini, Bapak Ibu? Saya join 2021, dia ngerasain itu 2024, tahun lalu. Berarti setelah 3 tahun lebih pakai produk ini. Jadi kalau anggap aja 1 bulan saya selalu bagi dia bahasa Melayu pula ya, kasih dia satu paket ya, Suba Utsu, anggap aja 3,7 juta, kali aja tuh 48 bulan. Berapa yang saya keluarin untuk adik saya Bapak Ibu? Coba bantu saya. Anggap aja 4 juta deh kali 48 bulan. Berapa itu? Tanpa terasa Bapak Ibu. Setiap bulan tuh saya speed sampai hari ini Bapak Ibu. Saya kasih produk. Ayah saya, ibu saya, adik saya, semua saya kasih. Hampir ya 180 juta Bapak Ibu. Tapi karena saya keluarin 180 juta itu, adik saya lupa itu semua Bapak Ibu. Nah itu. Jadi maaf kalau Bapak Ibu saya kasih gambaran, sabar ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, ternyata memang sakit kita udah lama. Jadi kalau baru pakai, ya baru 1 diamond, 2 diamond, belum terjadi perubahan, sabar. Kadang ada yang perlu seperti itu. Ada orang yang beruntung ya, teman-teman ya, teman-teman Ibu. Gak apa-apa Pak, mudah-mudahan dimudahkan ya, Ibu Poing atau nanti ngobrol sama leadernya ya, Ibu Poing atau Pak Poing. Tapi saya harus kasih gambaran itu supaya Bapak Ibu tahu, bukan Bapak Ibu aja yang udah konsumsi banyak. Adik saya seumur hidup akan konsumsi ini. Tapi kami jujur saja bersyukur. Lebih bagus seperti sekarang. Saya bisa roadshow, Ibu. Dulu sebentar-bentar saya keluar kota, pulang lagi ke Batam kan harus opname di rumah sakit. Sekarang enggak, roadshow. Ya, teman-teman. Siap ya. Nanti kita ini ya, Bapak. Nanti yang ke produk boleh ke leadernya, tapi saya kasih itu supaya Bapak Ibu ngerti regenerasi sel butuh waktu. Ayah saya 3 bulan setengah memang udah bisa nggak pakai tongkat ya, teman-teman ya. Bapak Ibu. Oke, kita balik lagi ke topik ya, Bapak Ibu ya. Oke ya, supaya kita lebih. Oke, jadi AFC ya, teman-teman. Kenapa AFC jadi tempat yang tepat? Peluang bisnis yang terjangkau. Modalnya relatif kecil, bahkan sangat kecil untuk bisnis Bapak Ibu, untuk peluang kehidupan masa depan. Ya. Nomor 2, tidak perlu stok barang berlebihan. Kalaupun perlu nyetok, nyetok aja sepaket 2 paket. Ya, kenapa perlu tetap nyetok? Karena kalau kita dalam bisnis penjualan, teman-teman, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu harus siap nyetok sedikit minimal. Bapak Ibu jualan jeruk, Bapak Ibu nggak bawa jeruknya, gimana coba? Kalau orangnya memang betul ya, apa namanya, orang bisa bayang-bayangkan. Tapi kalau dia waktu itu tertarik, bisa langsung closing nggak? Kalau barangnya nggak ada, coba.
Bapak Ibu. Ya, tapi pada dasarnya tidak perlu ya teman-teman ya, eh, tidak perlu stok yang berlebihan. Satu paket, nggak bisa satu paket, satu mix ya Bapak Ibu, setengah utsu, setengah suba, itu udah cukup ya. Tapi ini peluang bisnis yang sangat terjangkau. Kita harus mindsetnya mindset bisnis ya Bapak Ibu. Dan ini untuk semua kalangan. Ada nggak di sini yang gabung AFC dimintain ijazah? Ada nggak Bapak Ibu? Ya, ada nggak Bapak Ibu? Coba, ada nggak yang dimintain ijazah? Nggak ada kan teman-teman Bapak Ibu semua? Nggak ada ya teman-teman, nggak ada. Jadi ini untuk semua kalangan. Jadi ini bisnis terbaik, ini tempat yang tepat. Jadi nomor satu, peluang bisnis yang terjangkau. Ya, ini baru tempat yang tepat. Produk dan jaringan yang berkelanjutan. Ini penting banget, Bapak Ibu. Banyak perusahaan jaringan, ya, banyak perusahaan jaringan, ya di dunia bermunculan di Malaysia sendiri. Bisa 1 minggu, bisa puluhan perusahaan baru muncul, Bapak Ibu. Ya, nah kita perlu berada dalam sebuah perusahaan yang produk dan jaringan yang berkelanjutan. Kenapa? Ya, karena kita penyakit juga berevolusi, Bapak Ibu. Nah, kita di sini teman-teman, perusahaan farmasi salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang. Ingat, perusahaan induk kita bukan perusahaan multi level marketing. Ini penting banget. Kita perusahaan farmasi, salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang. Saya punya member di Malaysia, closing orang Singapura bukan karena penjelasan Subarasi, bukan karena penjelasan regenerasi sel atau stem cell. Dia lihat logo AFC-nya. Bapak Ibu tahu kenapa dia join? Karena dia yang cetak label-label produk AFC yang konvensional yang di Singapura tuh yang masuk ke dalam Watson. Langsung join Bapak Ibu, langsung join. Jadi di Singapura itu dia masuk ke dalam farmasi ya. Jadi di Watson. Jadi AFC itu produknya bukan hanya Subarasi, Utsukushi, Hikari, bukan. Produknya banyak banget. Ada untuk rambut, ada untuk mata. Yang memang dikonvensionalkan teman-teman Ibu semua. Dan kita ada di situ. Berdiri tahun 1969. Ya, berarti gini loh, makanya saya kadang-kadang kalau prospek teman saya nggak prospek ini. Saya tanya aja, bro, menurut bro, perusahaan udah berdiri sekitar 56 tahun, go public 56 tahun. Masuk ke Tokyo Stock Exchange, menurut bro, perlu dipertanyakan lagi nggak kekuatannya? Tak perlu Bapak Ibu. Itu sudah cukup. Jadi orang-orang yang mau, oh bagaimana ya, pemiliknya siapa ya, produknya bagus nggak ya? Nah itu sudah nggak ngerti. Kalau sudah dari 69, ini perusahaan kuat banget. Ya, tim R&D yang terus berinovasi. Research and development-nya ada. Coba, kita pertama SOP 100, terus akhirnya jadi SOP Subarasi, sekarang Subarasi Gold, Utsukushi juga begitu, Utsukushi Gold, muncul lagi Hikari. Nah penting, Bapak Ibu, seperti ini. Kita ada di perusahaan yang R&D-nya terus ya, teman-teman, Bapak Ibu ya. Betul. Nah, untuk secara keluarga Asayamanya 1831, benar nih Bang V. 194 tahun usia perusahaannya. Dekat-dekat sama umur saya 183 umur saya. Ya. Nah, jadi saya dekat-dekat umurnya sama keluarga Asayama ya, 183 tahun. Saya memang kelihatan lebih muda dari umur saya. Ya. Nah, itu tadi tip R&D terus inovasi produknya ya. Nah, jaringan, nah ini penting Bapak Ibu, ini penting. Kenapa AFC merupakan perusahaan yang tepat? Ya, jaringan akan terus berkembang karena tidak ada syarat tutup poin. Bapak Ibu tahu banyak jadi gini, ini penting untuk Bapak Ibu jalan bisnis. Di AFC ini kerjain aja, jalan terus. Yang gini, makanya saya kalau sama tim saya bilang gini, kalau yang malas, yang pengen tidur, kasih dia selimut, hidupin AC biar dia tidur nyenyak dulu. Nanti dia bangun-bangun kaget, yang lain udah pada sukses. Kenapa? Karena di AFC tidak ada tutup poin. Akun Bapak Ibu dijaga sama AFC seumur hidup. Betul apa betul? Nggak pernah mati akunnya. Selama tidak lakukan pelanggaran, teman-teman. Ya. Nah, nanti ini ya teman-teman ya. Jadi penting nanti pertanyaan saya jawab di akhir ya Bapak Ibu ya. Itu ada pertanyaan tentang Shopee apa segala itu ada jawabannya. Tenang aja Pak. Itu memang sudah memang proses kita ya. Jaringan akan terus berkembang karena tidak ada syarat tutup. Yang sudah kita ajak, gak usah khawatir. Kamu tidur aja dulu kalau kamu belum mau jalan nggak apa-apa. Saya kerja dulu. Itu prinsip saya. Saya kerja aja. Banyak member-member saya yang join 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, aktifnya sekarang. Dia bilang coba ya, aku betul-betul ikuti kamu dari dulu. Pasti udah sama, kita minimal dekat. Kenapa? Karena nggak ada tutup poin, Bapak Ibu. Ini bisnis luar biasa. Modalnya sekali, coba Bapak Ibu. Modalnya sekali, akunnya abadi. Selama tidak lakukan pelanggaran, undercutting, ya nomor satu, jangan pernah undercutting, ya jangan main-main di e-commerce, ya. Nah, itu tunggu waktu aja, di suspend, ya. Kalau yang lain-lain itu masih bisa ini ya. Yang ketiga, penghasilan tanpa batas. Udah tahu ini dari nomor satu, nomor dua, nomor tiga, udah tahu ini, udah kerja keras di sini. Penghasilan tanpa batas. Kita dikasih bonus apa? Harian. Enak atau enak banget. Ini pertama kali yang bikin istri saya mau gabung adalah bonus harian ini. Karena gini Bapak Ibu, penting banget bonus harian. Bukan karena ya Bapak Ibu ya, bukan karena dapat bonus setiap hari. Bukan itu saja. Bapak Ibu tahu ini penting ya, Bapak Ibu catat ya. Kenapa bonus harian penting banget? Banyak orang mau jadi pebisnis atau bisnismen atau entrepreneur suka nggak sadar diri. Catat ini Bapak Ibu. Kenapa nggak sadar diri? Karena nggak pernah tahu kondisinya saat ini.
Kalau kita dapat bonusnya harian, teman-teman Bapak Ibu semua, kita jadi sadar diri. Itu yang saya katakan ke istri saya. Contoh, kalau misalnya bonus harian, ya hari ini Bapak Ibu cuma dapat 300.000, habis itu udah dapat 300.000 per hari, bolong-bolong pula. Jadi kita harus sadar diri, berarti kita harus naikkan effort kita. Itu kuncinya bonus harian, teman-teman, Bapak Ibu semua. Itu kuncinya bonus harian. Jadi bukan sekedar dapat bonus tiap hari. Betul, kita makan tiap hari itu nggak salah. Tapi kalau saya sama istri saya, bonus harian itu adalah indikator kondisi bisnis kita. Catat ya, Ibu ya. Bonus harian itu adalah indikator kondisi dan keadaan bisnis kita. Dapat gambaran, Bapak Ibu? Jadi jangan main-main sama bonus harian. Bukan sekedar dapat bonus setiap hari, bukan. Saya hari ini, kalau saya bonus harian saya kecil, saya langsung otak saya muter, Bapak Ibu. Apa yang terjadi ya semalam ya? Salah apa saya? Karena dia jadi indikator. Jadi AFC bikin bisnis bonus harian nih bukan sekedar karena ya betul dapat bonus harian ya enak, kondisi tiap hari juga enak. Tapi yang paling penting dalam bisnis, seorang pebisnis harus tahu kondisi bisnisnya saat itu. Dapat ya, Bapak Ibu ya, dapat gambaran ya. Jadi ini penting banget. Jadi bukan sekedar kita teriak-teriak bonus harian, Bapak Ibu. Karena bonus harian itu adalah indikator kondisi bisnis kita saat ini. Sip, dapat gambaran, Bapak Ibu? Ya, karena bonus harian ini paling penting bagi saya, ya, teman-teman. Jadi betul-betul yang memang harus paham banget ya tentang ini. Karena saya suka bonus harian bukan sekedar karena dapat setiap hari, tapi memang ini menjadi indikator kondisi bisnis kita. Lalu udah dikasih bonus harian, ada lagi bonus bulanan. Bonus bulanan AFC itu Bapak Ibu tanya sama leadernya, ini keren banget. Karena bonus harian, bonus bulanan AFC itu tersimpan bisa sampai bertahun-tahun dan puluhan tahun Bapak Ibu. Ya, tapi saya nggak jelasin marketing plan hari ini ya, tapi kita dapat bonus bulanan yang bisa. Ya, kita dapat bertahun-tahun ya teman-teman ya. Oke, nah ini lalu udah dapat bonus bulanan, yang paling menarik bonus tahunan. Ini saya kasih tahu clue-nya, Ibu. Bonus tahunan adalah cara kita nabung paling efektif. Karena saya dulu bangkrut karena nggak punya tabungan, Ibu. Karena uang berapapun uang yang kita terima bulanan habis gitu saja. Jadi dengan adanya bonus tahunan, karena untuk mencapai bonus tahunan di AEC kita harus ngapain? Harus ngumpulin pairing. Jadi kalau kita toreda aja itu kan 100 pairing. Kalau kita diamond, jadi kalau 100 pairing itu sekitar 30 juta totalnya. Berarti 30 juta untuk ibaratnya biaya operasional kita harian. Oke? Dapat di akhir tahun dapat 5 juta, 80% cash, 20% redemption. 4 juta langsung disimpan. Boleh langsung untuk ditabung dan diinvestasikan. Jadi dapat gambaran bonus tahunan adalah cara kita nabung. Jadi contoh nih, saya bersyukur ya, saya Shogun ya Bapak Ibu ya. Istri saya double samurai. Insya Allah kalau nggak ada halangan, lagi di fight sama beliau untuk triple samurai, 3 akun. Artinya kalau dikumpulin akhir tahun, saya nggak pegang itu, Bapak Ibu. Jujur aja, semenjak 2017 saya tidak pernah kelola uang. Semua bonus saya, member-member udah tahu tuh. Pagi-pagi ini saya udah nol. DPW saya sudah nol. Makanya sering banget orang tanya, Pak Dika tukar DPW nggak ada. Percaya sama saya, jam 5 subuh itu udah nol, jam 4 subuh juga nol. Saya nggak tahu istri saya kapan mindahinnya. Padahal nggak ada sistem autopilot dalam dalam DPW. Tapi faktanya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya, tahun ini ya saya Shogun ya, istri saya yang fix ya 2 akun sudah samurai, 1 akun lagi dikejar untuk samurai. Bayangin berapa tabungan yang bisa kita simpan. Karena harian udah tercover dengan harian, teman-teman. Ya, mantap banget manajernya, kelas terkuat di dunia. Oke, nggak apa-apa. Saya yang penting bahagia, Bapak Ibu ya. Karena happy wife, happy life ya, Bapak Ibu ya. Itu saya penganut itu. Dan tapi istri saya juga fair kok. Saya nggak pernah kekurangan ya. Ini mau Zoom aja tuh udah disiapin kayak gini sama istri saya, Bapak Ibu. Tuh. Ya, biar kuat, dikasih susu-susu ya, biar kuat, biar tenggorokan bagus ya. Oke, lanjut ya. Nah ini, jadi kalau Bapak Ibu diberikan tempat penghasilan tanpa batas, di AFC, mentok, Diamond, Peri, 22 juta per hari, itu 1 akun. Bapak Ibu kurang 22 juta sehari, buka akun kedua, buka akun ketiga. Karena AFC itu sudah di limit ya, jadi dalam artian itu dia sudah kasih batasan, tapi batasan untuk akun bisa. Ya, kita terus ini karena pada dasarnya Diamond adalah terakhir ya, kita upgrade ya, habis itu kan kita bisa akun kedua. Itu bisa tanya sama leadernya ya. Nah, yang keempat, menyatakan tempat yang Bapak Ibu layak untuk kerja keras dan kerja sekeras-kerasnya. Di tempat itu meningkatkan skill dan kepribadian. Ini penting banget teman-teman Bapak Ibu. Coba kita lihat nih. Ini sekarang sedang terjadi. Support system rutin disediakan. Itu Pak Angga ya, jujur aja. Saya salut ya. AFC itu timnya tuh ada Pak Angga, Pak Alden. Ya, itu kalau datang ke kantor ada Bu Lydia, ada Mbak Linda ya, Mas Iqbal, banyak lah di situ ya. Orang-orang AFC, Pak Greg di Medan yang sekarang juga lagi bantu-bantu di Malaysia. Itu luar biasa banget loh. Ini kenapa? Karena ibaratnya bos besarnya, nggak bos sih, sebenarnya bilang leader ya. Leader besarnya manajemennya Pak Niko Rampisela, ditambah founder kita yang baik hati ya, Pak Ernest, Bu Helen, terus Pak Michael Tampi. Itu luar biasa banget. Ini perusahaan komplit banget Bapak Ibu. Ya, ini menyediakan support system yang rutin disediakan. Ini Pak Angga harus kayak gini tiap Senin.
Rabu nyariin trainer segala macam. Bapak Ibu jangan pikir ini gampang-gampang aja nih nyari trainer, Bapak Ibu. Keliling dia cari, Bapak Ibu, yang waktunya ini. Ini saya bisa bawa trainer karena saya minggu depan, enggak minggu depan sih. Hari Jumat ini saya udah keluar kota, Bapak Ibu, sudah roadshow. Pulang dari Padang, saya sebentar di Batam sudah ke Malaysia. Ya, jadi maksudnya nggak gampang. Nah, AFC teman-teman Bapak Ibu semua, dia memberikan support sistem rutin. Kadang-kadang tanggal merah pun Zoom tetap ada. Betul apa betul? Coba. Tanggal merah Bapak Ibu. Tanggal merah Bapak Ibu ya. Tanggal merah. Coba. Tanggal merah. Zoom tetap ada. Hebat nggak sistem AFC, support sistem AFC? Gila ini bisnis. Ini gila nih perusahaan. Ya. Jadi pentingnya kalau makanya ini tempat yang layak untuk dikerja keras. Banyak pelatihan dan training disediakan bahkan gratis. Ini sekarang nih saya bilang nih. Gratis Bapak Ibu. Saya kalau di ini kan kadang-kadang saya kasih tuh. Saya kan ada sertifikat, saya pernah ikut training public speaking ya. Saya ada sertifikat ya Bapak Ibu. Ada titel tuh sebenarnya. Cuma saya nggak suka pakai nama, saya pakai titel-titel. Kalau bikin training gratis, Bapak Ibu. Kalaupun bayar itu bayar karena tempatnya aja mereka harus bayar. Masa saya juga yang bayarin kan gitu. Udah dikasih ilmu gratis, contoh nih, duduknya, kursinya, snacknya tuh bayar sendiri. Ya. Nah, kenapa? Karena trainingnya gratis, Bapak Ibu. Nah, ini kalau di tempat yang Bapak Ibu usahakan, ada ini, meningkatkan skill dan kepribadian, udah, kerja keras di situ. Nah, nilai ini bukan hanya manfaat untuk bisnis, tapi untuk kehidupan sehari-hari. Ini penting, Bapak Ibu. Skill dan kepribadian ini akan bermanfaat bukan hanya untuk AFC, Bapak Ibu. Bukan hanya untuk bisnis AFC, Bapak Ibu. Tapi untuk kehidupan sehari-hari. Ini sorry ya cerita. Saya berapa kali pindah komplek yang biasanya saya nggak lama di situ karena pada ujung-ujungnya saya balik lagi ke rumah keluarga. Walaupun rumah saya ada beberapa dari AFC. Itu sering disuruh jadi ketua RT. Itu tadi. Gara-gara sekali tiba-tiba mereka minta tolong saya ngomong di depan. Waduh ini harus jadi ketua RT nih. Terus pernah dulu saya 2017 saya bawa taksi online Bapak Ibu. Ini kenyataan hidup saya. Taksi online. Saya menyatukan semua grup Bapak Ibu di taksi online itu sampai saya ditawarin menjadi ketua asosiasi ini, ketua asosiasi ini. Itu dapat dari bisnis ini teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, jadi kalau ada tempat yang Bapak Ibu ini AFC ini seperti AFC ini ya, meningkatkan skill, inilah tempat kita kerja keras Bapak Ibu. Nah, yang kelima yang cukup mahal, misi penuh manfaat. Apa itu? Bapak Ibu harus tahu dulu. Kalau hari ini Bapak Ibu belum terlalu sukses di AFC, Bapak Ibu harus tanamkan di dalam diri Bapak Ibu, mensukseskan orang lain. Nggak bisa Bapak Ibu. Bisnis ini sudah metodenya kayak gitu. Satu-satunya industri yang kalau mau sukses harus sukseskan orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah tim Bapak Ibu. Cuman bisnis ini. Kalau di tempat kerjaan ya Bapak Ibu ya, di tempat kerjaan gontok-gontokan karena takut posisi kita disikut. Kalau di sini enggak, kita sukseskan orang lain, kita terangkat naik sendiri. Ya, bisnis ini bukan sekedar uang Bapak Ibu, tapi harus bisa sukseskan member. Nah ini yang terkadang yang makanya kalau kata Spider-Man, great powers comes great responsibility. Asik. Ya, itu apa? Kekuatan yang besar mendatangkan ya tanggung jawab yang besar. Bisnis ini seperti itu. Ya, tapi tenang saja. Sebesar-besarnya beban ataupun sebesar berat-beratnya tanggung jawab di bisnis ini, tetap enjoy. Kita contoh saja Bapak Budi Darwin Double Bushido ya. Wah, enjoy sekali ya. Konnichiwa, wah puluh-puluh juta tiap hari, waduh senyum terus ya. Makan aja kerjanya. Ya, mudah-mudahan dia nggak nonton ya. Kita ngomong dia ya, kalau dia ketemu dia pasti bikin saya perut kenyang terus ya. Nah, karena dia suka makan ya. Nah, itu tadi. Itu tadi. Sudah sukses bawa member makan. Oke ya. Nah, di sini misi penuh manfaat. Sistemnya adil. Adil banget Bapak Ibu. Saya senang banget di AFC ada 20 orang lebih member saya dalam jaringan saya. Bonusnya lebih gede dari saya. Lebih gede dari saya. Happy nggak lu? Happy banget Bapak Ibu. Karena di perusahaan pertama saya nggak ada yang bisa melangkahi income saya di jaringan saya. Maksudnya downline saya gitu. Di sini ada 20 orang lebih. Dan baru saja dalam jaringan saya lahir Shogun baru Bapak Ibu. Seorang introvert online. Bisa dibilang offline-nya sangat tidak skill. Tapi bisa Shogun Bapak Ibu. Keren atau keren banget AFC. Pak Wahyudi Christian. Selamat ya Pak. Biasanya istrinya rajin nonton. Mungkin dia juga nonton. Ya, Shogun. Bangga banget loh. Bahagia banget. Ada di jaringannya juga ada Bu Asih, Pak Ivan, ada member saya Bu Febrita Sari, Bu Cecilia Lim. Shogun, Bapak Ibu. Luar biasa banget. Jujur aja itu beri kebahagiaan. Enak. Tidur nyenyak Bapak Ibu kalau lihat member sukses Bapak Ibu. Tidur nyenyak. Ya. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu semua ya, satu-satunya sistem yang dibuat dalam dunia ini yang kalau mau sukses harus bisa sukseskan membernya. Cuman bisnis network marketing. Keren atau keren banget Bapak Ibu. Jadi kalau saya sudah spill seperti ini, layak nggak kita kerja keras di AFC Bapak Ibu? Coba bantu jawab di chat. Layak nggak Bapak Ibu? Layak banget Bapak Ibu. Nah, nanti saya kasih tahu beberapa resep supaya Bapak Ibu terus bertahan ya untuk bisa berjuang. Karena gini Bapak Ibu percaya nggak?
Kalau kita contoh nih, semua di sini apa sih tujuan akhirnya di bisnis ini, Bapak Ibu? Oke, semua mau Bushido, betul ya? Tapi sebenarnya tujuan akhirnya adalah namanya freedom, Bapak Ibu. Kemerdekaan. Kemerdekaan waktu, kemerdekaan uang. Nah, untuk sampai di posisi itu, Bapak Ibu pernah nggak pengen ke satu daerah? Bapak Ibu udah tentukan tempat daerah itu. Terus, pasti nyampe. Coba, bayangkan itu, Bapak Ibu mau ke satu daerah, misalnya contoh Bali deh, Bali. Kayak saya di Batam, saya kalau mau ke Bali, saya harus ke Jakarta dulu, transit di Jakarta, baru sampai Bali. Ya, terus misalnya tujuannya adalah Kute, Pantai Kute. Itu udah di otak tuh, Bapak Ibu. Bagaimana caranya tetap saya akan pergi Kute? Akhirnya ujungnya apa? Akan sampai. Kalau pesawatnya delay, apa yang saya lakukan? Tunggu. Betul? Kalau pesawatnya delay, apa yang saya lakukan? Tetap tunggu. Tetap nunggu, tetap usaha untuk berangkat. Sampai di Jakarta, pesawatnya ganti schedule. Tunggu lagi. Ditambah marah-marah dikit. Marah-marahnya kenapa? Karena mau sampai ke sana. Oke. Tapi akhirnya pesawatnya terbang. Sampai ke bandara, nggak tahu Pantai Kute di mana. Apa yang saya lakukan? Tanya orang. Pak, Bang, saya mau ke Kute. Caranya gimana? Udah tanya orang, ditipu pula. Dibawa muter-muter, pergi ke tempat lain misalnya. Nggak nyampe di Kute. Apa yang saya lakukan? Tanya orang yang lain. Karena belum tentu orang jahat, ya itu membuat kita kapok. Nggak bisa, karena tujuan kita mau sampai Kute. Pantai Kute tadi. Sama juga dalam bisnis ini, teman-teman, Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu sudah statement, saya mau Bushido, saya mau financial freedom, time freedom, Bapak Ibu akan sampai. Pasti sampai, Bapak Ibu. Insya Allah pasti sampai. Tapi waktunya, waktunya beda-beda. Jadi kadang perlu belajar, perlu ulang lagi. Nah, tapi sampai, akan sampai. Nah, masalahnya, ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Nah, ini sedikit resep ya, ya. Tapi saya mau kasih spill yang terakhir ya dikit ya. Plus satu. Jadi dari 5 poin tadi ada satu. Kalau tempat yang Bapak Ibu lakukan itu berkah, udah kerjain mati-matian. Bapak Ibu tahu, saya kasih satu clue ya. AFC ini menurut saya bisnis berkah karena terjadi dalam hidup saya. Cara saya mendeteksi bisnis ataupun yang saya lakukan itu berkah, apa salah satunya? Rumah itu dingin, Bapak Ibu. Bapak Ibu ngerti maksudnya rumah itu dingin? Jadi kita pulang ke rumah, anak-anak bahagia, orang tua bahagia, sehat-sehat semua, berarti bisnisnya berkah. Jadi waktu kalau lakukan sesuatu, rumahnya panas, berantem-berantem, anak-anak berantem, orang tua stres, misalnya contoh, itu nggak berkah. Ibu. Ya, istri tidak ngomel. Kok Darwin enak aja ngomong istri, kok istrinya dulu punya. Iya nih, kok Darwin nih ngomong istri tidak ngomong, ini member saya. Panggil, panggil Cece, ada Cece nggak ini. Ini salah satu pejuang kami yang ya orangnya baik ya. Ini kalau mau tahu nih biar di spill tuh Ko Darwin itu abangnya Cecilia Lim itu. Tuh, ya, yang mau kenal sama Ko Darwin ya, ini available, orangnya ganteng, baik hati, tidak sombong. Ya, oke ya. Nah, balik lagi tadi Bapak Ibu, tadi AFC ini saya rasa keberkahan. Karena orang tua saya happy, adik saya happy, anak-anak happy Bapak Ibu ya. Eh, Rumah itu dingin Bapak Ibu. Nah, kalau itu sudah kerjain mati-matian. Makanya saya sama istri saya ngerjain mati-matian. Karena semua happy Bapak Ibu. Jadi saya terasa bahwa bisnis ini berkah. Ya. Nah, jadi balik lagi teman-teman, Bapak Ibu semua. Ya, nih balik ya. Jadi di sini teman-teman udah dapat gambaran ya, di mana tempat yang tepat untuk kita kerja keras. Nah, jadi jangan kerja keras di tempat yang salah. Ya, jadi AFC adalah tempat yang tepat karena poin-poinnya sudah terakomodir ya Ibu. Tapi di luar itu semua, ini beberapa tips yang penting ya. Ini pernah saya bawa, saya tambahin dikit. Bapak Ibu harus tahu dalam bisnis jaringan ya, Bapak Ibu harus beri waktu minimal 3 tahun. Ini beberapa member-member saya udah tahu ya. Karena tahun pertama itu adalah tahun belajar Bapak Ibu. Oke? Penting banget. Tahun pertama, tahun apa, Bapak Ibu? Tahun belajar. Karena usahanya biasanya sekeras mungkin, sekuat mungkin, hasilnya belum besar-besar amat. Tahun pertama. Nah, apa yang Bapak Ibu kerjain di tahun pertama, dia akan terasa di tahun kedua. Tahun kedua itu tahun sebanding. Jadi apapun yang kita usahakan, dia akan mulai sebanding dengan hasilnya. Syaratnya ini semua dijalani dengan konsisten ya Bapak Ibu ya. Ini nggak bisa skip ya, harus konsisten. Ini barometernya harus konsisten. Nggak bisa, wah kata Pak Dika tunggu 3 tahun nanti jadi kayak gini ya teman-teman ya. Ya, yes betul Bu Vio, ini salah satu pejuang kami juga ya. No pinjol-pinjol, jangan pinjol-pinjol. Dia aja kita bisa beli barang cash. Ya, semangat. Ya. Nah, terus jadi tahun kedua tahun sebanding namanya. Jadi apa yang kita usahakan tahun pertama, di tahun kedua dia akan menjadi merata. Hasilnya akan sama. Jadi kalau tahun pertamanya agak malas, hasilnya tahun kedua malas juga dia bonusnya. Kalau Bapak Ibu lakukan ini sebagai dasar hobi-hobian, bonusnya juga masuknya hobi-hobian, suka-suka dia. Masuk, kadang tidak gitu ya. Nah, yang ketiga, tahun ketiga, kalau yang kerjain betul-betul, pasti ngerasain
tim-tim kami, ya tim-tim member-member yang ada dalam jaringan ya, Bapak Ibu ya, ini udah ngerasain. Tahun ketiga betul kata Pak Dika, Pak, 3 tahun Pak, apa yang kami kerjain dulu. Tahun ketiga mulai tahun menuai hasil. Usahanya nggak akan sebesar tahun pertama, tapi hasilnya akan sangat besar. Ataupun usahanya dilakukan tetap seperti tahun pertama, tapi hasilnya akan sangat besar banget. Nah, ini bisa ya Bapak Ibu ya, dapat gambaran ya. Jadi beri waktu minimal 3 tahun dalam bisnis ini. Ya, boleh di screenshot kalau mau ya, silakan. Saya kasih waktu setengah detik. Tok, ya. Ya. Jadi ini ya, ini penting. Nah, tapi ini ya Bapak Ibu ya, ini salah satu rumus yang saya penting banget. Ini penting banget Bapak Ibu ya. Ini beberapa sudah pernah dapat training ini, tapi saya tetap akan ulangi ini karena ini penting banget. Oke, saya kasih satu ilustrasi Bapak Ibu. Tadi saya udah kasih gambaran. Kalau kita sudah tetapkan bahwa tujuan kita adalah Bushido dan capai financial freedom, jadi masalah adalah apa? Kenapa orang nggak sampai di titik itu? Karena berhenti. Jadi di AFC itu nggak ada orang gagal. Yang ada tuh orang berhenti. Ya, di bisnis jaringan itu yes, terlalu gampang nyerah. Ini saya kasih clue-nya Bapak Ibu. Ini penting banget. Kalau Bapak Ibu lakukan ini, percaya sama saya, kita akan sampai. Bedanya waktunya doang. Apa sih bedanya capai dalam 5 tahun sama 10 tahun? Yang penting kan sampai. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, kalau contoh nih, ada tempat lain, nggak mungkin Bushido itu Bapak Ibu, akhir tahun dapat ya 3 miliar ya untuk annual rank-nya. Dalam periode 1 tahun itu bisa dapat antara 3 sampai 6 miliar Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangin, dapat ambil tengah-tengah aja. Bapak Ibu bisa simpan 6 miliar. Begitu jadi Bushido, Bapak Ibu bisa simpan 6 miliar. Saya tanya Bapak Ibu, 6 miliar itu udah cukup oke nggak untuk kehidupan kita jangka panjang? Saya tanya dulu. Oke nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Oke banget ya. Jadi kalaupun capai Bushido itu 4 tahun, 5 tahun, nggak usah cerita Budi Darwin, Pak Budi Darwin atau Bushido kita, Pak Yosef segala, nggak usah cerita mereka. Bu Herti segala macam. Udah nggak usah cerita orang hebat-hebat yang memang akhirnya lebih cepat. Kita cerita orang normal aja. Saya ikut normal. 5 tahun jadi Bushido, 6 tahun jadi Bushido, 10 tahun jadi Bushido. Anggaplah 10 tahun baru jadi Bushido. Setelah hit Bushido, langsung 6 miliar cash. Nggak keganggu dalam rekening Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu, layak nggak diperjuangkan? Kita nggak usah cerita jadi Raffi Ahmad, artis-artis. Kita nggak usah cerita ini. Nah ini Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus bertahan, jalanin ini terus konsisten. Nah saya kasih resepnya. Resepnya ini Bapak Ibu. Coba bantu saya Bapak Ibu. Apa perasaan-perasaan ini sebelah kiri? Ya ini saya kecilin ya. Apa perasaan-perasaan yang Bapak Ibu alami di lapangan? Ini saya ada kasih contoh. Perasaan-perasaan negatif ya kadang-kadang bikin. Hah? Belum nggak bisa. Itu harus di ini. Istri saya ini. Ya sini ada manajer saya di sebelah. Ini saya gede dulu. Oke. Karena ini nanti saya mau gerakin. Oke. Kasih saya, Bapak Ibu, perasaan-perasaan nggak enak dalam perjalanan bisnis ini, teman-teman Bapak Ibu semua. Ditolak, oke. Ditolak ini kayak kecewa ya. Saya tulis tadi ditolak di sini ya. Saya tambahin ya. Dibully, oke. Ini bagus nih, dibully. Ya, saya tambahin di sini, teman-teman Bapak Ibu semua. Yuk kita main game ini, Bapak Ibu. Sebentar aja. Ini sangat realistis. Dan Bapak Ibu akan ngerti. Nanti Bapak Ibu akan, oh iya benar gitu loh. Ya. Nah, saya geser dulu ini. Oke, apa tadi? Dibully, ditolak. Saya taruh di sini ya. Ditolak, ditolak. Apa lagi? Yang negatif-negatif, Bapak Ibu. Apa lagi? Bantu saya. Ya, ini kita tulis sebanyak mungkin. Yang nggak enak, yang ibu rasain, ada kecewa, apa lagi? Dibully, apa lagi? Termasuk kata kerja pun nggak apa-apa lah. Trauma, trauma, oke trauma, trauma bagus nih trauma. Diremehkan, trauma, apa lagi? Sedih, ya, trauma. Nih, ini yang bikin kita kadang-kadang menyerah, Bapak Ibu. Nih, ini saya kasih resep ini, Bapak Ibu harus ingat resep ini, kita nggak akan pernah berhenti. Apa lagi tadi? Nah, ini saya ini ya. Banyak nih. Roman. Di PHP, PHP, PHP. PHP, ya Allah, baru di PHP semalam ya Allah, istri saya ya Allah. Ya. Beneran Bapak Ibu. Double samurai aja di PHP semalam. Udah beli produknya. Karena minta COD dia beli dulu. Nggak diangkat-angkat. PHP. Ya, direndahkan. Beneran kami juga di PHP Bapak Ibu. Tenang aja, sama kita Bapak Ibu. Udah jadi ke Sumatera. Mau Sumatera ya. Dicela, dicela, dicela. Apalagi dicela. Yuk kita tambahin lagi banyak ya. Dianggap remeh. Ayo nih, ayo curhat di sini, ayo di ini dicela, ayo. Ya, apalagi? Ayo mari kumpulkan lagi. Dipandang sebelah mata, padahal matanya ada 2 ya. Buta itu dipandang sebelah mata itu. Ya, dipandang sebelah mata, apalagi nih? Dipandang sebelah mata. Pandang sebelah mata. Kelihatan ya, Bibi ya? Ayo kita main ini, Cur. Dijauhi, ya Allah, kesiannya dijauhi. Ya, padahal orang itu nggak pernah dekat kayaknya tuh sebenarnya tuh ya. Dijauhi. Dia nggak diajukan, bertepuk sebelah kanan. Ya, sebelah kanan lagi itu sebelah tangan dengan tuh trainer pun kadang ini ya difitnah, bisa difitnah. Ini kenapa difitnah? Dianggap penipu, ya Allah, apa yang Bapak Ibu katakan dianggap penipu.
Dia penipu apa lagi? Curhat semua nih. Diblokir. Oke, kelihatan saya tulis-tulis. Ada minta diskon. Mahal, mahal. Oke ya. Ini segala macam kata sifat, kata kerja saya masukin ke sini. Yang Bapak Ibu. Mahal, apalagi? Oke ya. Dibohongi, ya Allah. Dibilang dibohongi. Apa yang kita bohongi, ya Allah. Ya, dan niat baik ya. Nih, dibohongi. Digosipin, dibohongi. Ya, digosipin. Oke, apa lagi? Sama aja, MLM lainnya ya. Oke, penipu. Aduh. Ya, ngeri ya. Oke, skeptis, skeptis ya, skeptis nih, bagus nih, skeptis. Skeptis. Oke, skeptis. Habis curhat, iya, jadi sesi curhat ya. Skeptis. Nah, ini memang penting ya, Bapak Ibu ya. Oke. Udah ya. Tukang jual produk mahal, apa lagi? Oke, 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 udah, stop ya. Oke, siap, 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 siap. Udah banyak ya. Oke. Nih, Bapak Ibu. Oke, sekarang saya kasih tahu obatnya, Bapak Ibu. Ya, jadi ini normal semuanya. Saya pertama kali ya Bapak Ibu ya, yang menguatkan saya gini. Ada satu mentor bilang saya gini, apa yang kamu alami Dika, semua kami udah alami. Jadi kalau kamu ditolak 100 orang, mungkin kami udah ditolak ratusan bahkan ribuan orang. Kalau kamu ibaratnya ngerasa di sini sedih, kami sudah sedih berkali-kali. Nah, jadi apa yang Bapak Ibu alami, pasti leader Bapak Ibu sudah alami duluan. Ya, teman-teman, Bapak Ibu harus tahu dulu. Ya, makanya kadang-kadang pertanyaan yang muncul di kami yang sudah ngerjain bisnis ini bertahun-tahun, selalu bisa kami jawab, bukan karena kami sok pintar, karena kami melakukannya, teman-teman. Nah, oke. Jadi ini juga salah satu resep yang saya dapat training ini mahal banget, Bapak Ibu. Oke, ini lihat nih. Kita kan mau sampai. Syarat mau sampai adalah terus bergerak dan bertahan, jangan menyerah. Sip ya, dapat dulu ya gambaran itu, Bapak Ibu. Kalau mau sampai di tujuan kita harus terus bergerak maju dan tidak boleh menyerah. Ya, teman-teman ya. Nah, masalahnya ini yang ada di sini, teman-teman, Bapak Ibu semua, ini membuat kita down, ya, down. Jadi macam-macam, dibully, kecewa, PHP, sedih, ya, sedih, sedih, ya, tak sabar, dibohongi, skeptis, difitnah, ya, dicela, tadi ditolak segala macam. Bapak Ibu tahu apa obatnya? Ini saya tunjukin. Ini adalah kertas di atasnya. Ini anggap aja kertas ya, Ibu. Saya ganti warna deh. Ganti warna apa nih? Ya, nggak usah deh, anggap aja kertas hitam ini ya. Ada tulisannya, ini obatnya, Ibu. Namanya adalah action atau tindakan tiap hari atau tiap waktu. Ya, Bapak Ibu lihat nih keajaiban yang terjadi. Ini bukan bukan training, training ini mahal loh. Serius, saya nggak bohong. Saya dapat training ini karena saya mau direkrut salah satu perusahaan baru ya, launching waktu itu. Nah, jadi dan ini yang ngasih trainingnya adalah salah satu orang tersukses di bisnis jaringan di dunia. Ini anggap kertas nih, saya geser Bapak Ibu. Ya, lihat ya. Saya geser ke kiri. Oh, ini harus nempel di sini. Ya, ini langsung kita bikin magic Bapak Ibu. Oke, nih. Udah nggak ikut ya? Ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya geser ke kiri Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Saat kita bertindak tiap hari, tiap waktu, action Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Semakin kita terus bergerak, terus bertindak, yang terjadi adalah perasaan-perasaan nggak enak itu tadi, efek-efek negatif tadi makin hilang Bapak Ibu. Coba lihat. Oke, ini sebenarnya magic Bapak Ibu. Ini ilmu sulap sebenarnya. Coba lihat. Tuh, saya geser ke sini. Yang muncul akhirnya apa? Yang mulai muncul. Tuh, sukses, sukses, sukses. Tapi begitu Bapak Ibu kurang tindakannya atau aktivitasnya, Bapak Ibu kurang nih tindakannya. Apa yang terjadi lagi? Mulai muncul lagi Bapak Ibu, kecewa itu. Kelihatan. Bapak Ibu bisa lihat. Nih, coba lihat. Nih, ini simple game, simple magic, tapi ini fakta Bapak Ibu. Nih, makanya orang-orang leader yang sukses di bisnis ini dia nggak pernah peduliin hal-hal negatif ini Bapak Ibu. Karena sibuk bertindak, sibuk aktivitas. Coba Bapak Ibu lihat. Nih, dapat gambarannya nih. Semakin Bapak Ibu sedikit tindakan aktivitasnya, dia semakin muncul semuanya. Tapi semakin Bapak Ibu bergerak terus, bertindak tiap hari, terus, 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 dan terus, 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 nggak akan pernah terbayangkan, nggak akan pernah terasa efek-efek negatif, hal-hal negatif yang mengecewakan yang terjadi adalah sukses. Masuk akal? Geser lagi ke sini, tindakannya kurang, muncul lagi tuh. Malas, ragu, menyerah, PHP, kecewa, ditolak, dibohongi. Bertindak lagi, Bapak Ibu. Jadi makanya dalam bisnis ini, orang yang sukses adalah orang yang terus bertindak sehingga dia nggak sempat gibahin orang, ngomongin upline, ngomongin downline, ngomongin prospek, nggak sempat Bapak Ibu. Karena kalau kita semakin bertindak, semakin terang sukses ini tadi. Jadi dapat sesuatu malam ini Bapak Ibu? Dapat sesuatu? Nah, itu kuncinya Bapak Ibu. Nggak ada resep khusus, nggak ada mantra.
Nggak ada lilin yang kami bakar, yang kami jaga, ya itu yang babi ngepet itu Bapak Ibu ya, nggak ada, ya, nggak ada rumus-rumus mantra-mantra, nggak ada eh, jampi-jampi yang kami dapatkan dari leader, dari siapapun. Cuman ini rumusnya Bapak Ibu. Sip, dapat sesuatu malam ini Bapak Ibu. Bukan bisnis jaga lilin, kita bisnis jaga konnichiwa. Yes ya. Nah itu ya teman-teman Bapak Ibu semua. Kalau untuk materi hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi nggak main-main ya karena itu yang kami lakukan. Jadi kalau istri saya lagi dong, ayo kita langsung prospek. Kalau dia lagi ini saya lagi ini, ayo kita langsung prospek. Itu kuncinya hanya itu Bapak Ibu. Kita lupa sama hal-hal negatif. Ada downline yang nggak bisa dikasih tahu, udah langsung action aja, aktivitas. Ada upline yang ngeselin, udah langsung gak usah pikirin, udah nasib dia jadi upline. Karena bisnis ini juga Bapak Ibu harus tahu, kita nggak pernah bisa milih orang tua kayak kita dilahirkan di dunia ini, Bu. Makanya di bisnis jaringan itu sensitif sekali pindah-pindah jaringan. Jangan pindah-pindah jaringan ya. Ya. Nah, itu jadi penting banget. Syukuri ya kita dilahirkan oleh siapa. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ya, teman-teman ingat konnichiwa besok aja, betul. Iya, betul. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya, mungkin Pak Angga kalau untuk materi udah selesai. Nah, mudah-mudahan menjadi manfaat nih. Jadi biar tahu nih ini tempat yang tepat untuk kita kerja keras, jangan kerja keras di tempat yang salah. Ya, Bapak Ibu, ini tempat yang layak ya, teman-teman ya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu semua, itu tadi materi yang saya sampaikan. Silahkan ya, kalau ada yang mau ditanyain ya, mungkin ada waktu ya. Nah, silakan ya Bapak Ibu ya. Karena memang saya hanya sharing tentang apa yang saya lakukan, bukan teori-teori. Memang itu rumusnya. Nggak ada yang lain. Nggak ada jurus-jurus gitu. Semuanya adalah aktivitas yang padat Bapak Ibu ya. Nah, jurus-jurus itu hanya membantu tambahan-tambahan amunisi saja ya teman-teman. Mau duit ikut. Mau duit ya. Iya ya. Yes, betul dokter. Sebenarnya apapun pertanyaannya, jawabannya cuma bergerak sebenarnya. Ya Bapak Ibu ya. Ya, saya juga bisa nggak sempat curhat ya Bapak Ibu, karena kita habis waktunya dengan aktivitas teman-teman ya. Nah, jadi memang Coach, jualan AFC baiknya online apa offline? Boleh dua-duanya Pak Lukman. Boleh dua-duanya. Jadi gini teman-teman Bapak Ibu semua ya. Ini bagus pertanyaannya ya, saya bantu jawab karena saya lagi lihat. Bapak Ibu tahu Joe Girard namanya. Seorang penjual mobil terbaik di dunia. Ribuan mobil dijual olehnya sehingga wartawan nanya sama dia. Ya Bapak Ibu ya, ini juga penting. Jadi sebenarnya bukan tentang offline atau online, tapi tentang konsistensi. Nah, Bapak Ibu juga tahu saya pernah masuk dalam Ninja Elite walaupun saya tidak selesai ya. Tapi poinnya adalah saya sudah jadi bagian Ninja Elite beberapa bulan. Sama, di situ juga sama. Nggak ada rumus khusus. Sebenarnya adalah kekuatan permainan angka. Nah, si Joe Girard ini Bapak Ibu ditanya sama wartawan, apa resepnya kamu bisa jualan mobil sebanyak itu? Tahu apa jawabannya Bapak Ibu? Tolong kasih resepnya sama formulanya. Dia bilang begini, saya cuma punya formula permainan angka. Karena saya harus prospek 30 orang baru closing satu. Jadi si Joe Girard ini, dia jualan mobil, dia harus prospek 30 orang baru closing satu. Jadi dia akan melakukan 30 untuk closing satu. Nah, tiba-tiba wartawan kedua nanya, ya, wartawan kedua nanya, ya, teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi dia nanya begini, bagaimana kalau setelah 30 belum closing Pak? Apa yang Joe Girard jawab? Apa susahnya sih mulai dari satu lagi? Ngerti maksud saya, Bapak Ibu? Jadi semua orang yang sukses dalam bisnis ini, permainan angkanya banyak Bapak Ibu. Waktu saya di Ninja Elite, saya punya barometer tuh harus prospek 33 orang baru closing satu, Ibu. Nah, itu kita ada bikin hitungan waktu itu. Jadi, oh, kalau 33, oh, ternyata statistik saya itu harus 33 orang prospek baru closing satu. Jadi, saya harus prospek 33 orang baru closing satu, Ibu. Nah, tapi poinnya tiap orang beda-beda. Nah, tapi kalau pertanyaan tadi, ya, online atau offline sama aja. Karena marketnya ada. Sama kayak gini, orang bilang produk kita mahal. Oke. Bapak Ibu tahu stem cell lebih mahal. Kadang-kadang kan kita susah menjelaskan itu. Saya kasih gambaran mobil deh. Ada yang marketing jual mobil Toyota Avanza. Bisa laku nggak, Bapak Ibu? Bisa laku nggak? Bisa. Kenapa? Kok orang pikir murah? Enggak. Ada yang jual Lamborghini bisa laku nggak, Ibu? Bisa. Ada yang beli mobil Lamborghini, kan gitu, Pak Ibu. Jadi terkadang kita juga harus tahu pangsa pasarnya seperti apa. Tapi saya kasih gambaran. AFC pakai harus pilih-pilih nggak pangsa pasarnya? Saya tanya Bapak Ibu. AFC. Kalau kita bicara jualan ya, kita nggak bicara bisnis ya. Nggak perlu Bapak Ibu. Karena kalau biasanya jualan, yang dijual biasa orang yang punya masalah kesehatan kan gitu ya. Pertanyaan saya, semua orang yang sedang sakit, mimpinya apa? Coba. Cuman sehat, sembuh Bapak Ibu. Jadi nggak lihat harga. Benar apa benar? Kalau orang yang udah sakit, mimpinya cuma sehat, tergantung penyampaian kita. Gitu loh. Jadi marketnya nggak terbatas Bapak Ibu. Makanya ada 3 bisnis yang sebenarnya tidak akan mati lekang waktu segala macam. Nomor 1, bisnis kecantikan. Nomor 2, bisnis kesehatan. Nomor 3, bisnis keuangan.
Sadar nggak? Tiga-tiganya ada di AFC. Betul nggak, Ibu? Tiga-tiganya ada di AFC. Yang minum produk AFC, bayangin tuh, nggak usah, member-member saya sendiri itu glowing-glowing, Ibu. Yang dulunya kusam-kusam. Itu kecantikan dapat, kesehatan dapat, keuangan konnichiwa. Ya. Nah, itu ya teman-teman ya, Ibu ya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya apa yang tadi ya. Ya saya makin subur ya, betul betul betul. Pak, jika dibilang MLM itu hanya musiman yang hanya bertahan sebentar, apa jawaban Jitu yang harus kita respon? Nah, ini bagus. Betul, Pak. Yang pertama, kalau ada objektif atau negatif pendapat. Nomor satu yang Bapak Ibu harus jawab adalah bersetuju dulu. Itu nomor satu. Jangan langsung dipatahin dulu ya. Nomor satu, ilmunya sama. Yuk. Siapapun leader udah tahu ilmu ini. Cara menjawab orang nomor satu adalah bersetuju dulu. Iya Pak, saya pun setuju. MLM itu memang musiman Pak. Nah lalu baru kita bilang, tapi ternyata setelah saya masuk AFC beda Pak. Kenapa dia tidak akan jadi musiman? Gampang banget Bapak Ibu. Karena AFC umurnya udah berapa? Secara go public sudah 56 tahun Bapak Ibu. Go public. Secara keluarga saya mas sudah berapa? 190 berapa? 193 tahun. Coba. Kira-kira kalau bisnis AFC sudah ratusan tahun musiman nggak Pak? Nah, itu. Itu fakta. Kita nggak usah bicara yang lain dulu. Nggak usah bilang GM kita hebat, founder kita hebat. Nggak usah bilang Busidonya ada 14 sekarang. Tiap tahun ada yang naik peringkat. Nggak usah bilang itu dulu. Nah, itu ya. Nah, setuju tapi, nah itu ya. Oke ya. Pak soal AI nggak dibahas di sini ya, Pak Ibu, ya. Jangan. Ikut di Zoom aja ya, ikut di Zoom. Ada di Facebook saya ya. Kita ada Zoom Senin, Rabu, sama Sabtu ya, Bapak Ibu ya. Ya. Jangan bahas AI di sini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke, ada lagi yang ini teman-teman ya. Prospek kan bilang saya tidak mau main agama Islam. Bagaimana jawab kalau bisnis kaitan dengan agama? Nah, ini agak sensitif ya Pak Yudi ya. Saya adalah orang yang juga memilih bisnis ini yang cari yang syariah. Nah, MLM itu memang nggak bisa dipungkiri. Ini maaf agak sedikit ke agama-agama ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau MLM itu memang banyak yang tidak sesuai syariah, tapi saya kasih tahu indikatornya. Ada sebenarnya ada 12 poin yang sudah dibahas oleh MUI tentang MLM sesuai syariah ya. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, agama tidak mau MLM, agama saya melarang. Kalau saya seperti ini, yang pertama adalah saya tanya sama dia, di bagian mananya Pak dilarang? Saya tanya, itu karena tolong selamatkan saya. Kalau ini memang haram, tolong selamatkan saya. Saya bilang gitu, Wim. Saya berapa kali jumpa sama Bapak Ustadz yang kadang-kadang ini, masalahnya kalau diajak ngobrol nggak mau. Karena dia nggak punya ilmu, Bapak Ibu. Jadi saya bilang, kan gini logikanya. Contoh nih, dia bilang ini haram. Selamatin saya dong. Saya kan orang muslim juga. Kan gitu. Karena sesama muslim masa menyelamatkan saudaranya, betul nggak? Nah, caranya gimana? Kita ngobrol dong. Nah, jadi kalau ditanya, jadi ada sesuai syariah, ada 12 poin. Bapak Ibu di Google ketik 12 fatwa MUI tentang MLM sesuai syariah. Bapak Ibu akan belajar. Tidak ada goror, tidak ada penipuan dalam sistem bonus. Adil. Di AFC sudah banyak di apply-nya, kayak saya apply Shogun. Di bawah saya ada jaringan, ada Bushido. Ya Bapak Ibu, ada Bushido dalam jaringan saya. Adil nggak? Adil, karena usahanya lebih keras. Ya, ya betul, ada 12 fatwa MUI. Jadi gini, kalau ketemu gini, saya akan bilang, tolong selamatkan saya Pak Ustadz. Kalau ini haram, jelasin sama saya di mana haramnya. Banyaknya nggak mau Bapak Ibu, karena nggak punya ilmu. Banyaknya nggak mau. Jadi dia cuma dengar dari orang, ini haram, 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 tapi dia sendiri nggak tahu haramnya di mana. Gitu loh Bapak Ibu ya. Nah gitu ya, jadi dari itu ya. Nah, ini Bu Veronica, bagaimana merespon laporan AML pada oke, suruh ke Jepang. Di Jepang, nggak usah Jepang, ke Singapura aja, ke Singapura. Singapura paling dekat. Pergi ke Watson, ada vitamin untuk mata. Saya udah lihat harganya, 1.300.000. Nggak di MLM kan tuh. Justru ini ada dokter Islami tadi ada bilang, kalau AFC ini, SOP Subarasi, Utsukushi, masuk ke dunia ke rumah sakit ya, lebih mahal dari sekarang, Ibu. Lebih mahal harganya. Ya. Nah, tapi di luar itu, teman-teman, ya Bapak Ibu ya, kalau dibilang produk kita murah dijual mahal, enggak. Konvensional di Taiwan itu ada beberapa produknya vitaminnya 1,5 juta satu kotak Bapak Ibu. 1,5 juta itu pun kita sasetannya lebih banyak. Enggak. Nah, jadi cara itunya adalah kita bukan perusahaan MLM induknya, kita perusahaan perusahaan farmasi ya. Nah gitu ya. Jadi produk kita bukan produk murah yang dijual mahal enggak ya. Yes, karena sistem kita adalah gotong royong ya, teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, jadi intinya Bapak Ibu semua, ya itulah tadi pentingnya kita ketemu di forum-forum seperti ini. Bapak Ibu dapat jawaban, dapat insight tambahan ya. Makanya jangan skip training ya Bapak Ibu ya. Yang masih berjuang jangan skip training ya. Lihat ini masih AI lagi. Enggak, no 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 no, please please no no ya. Oke, jadi buat teman-teman ya, Bapak Ibu semua,
Wow, kadang ada yang bilang kita anggota baru hanya menguntungkan atasnya saja. Apakah begitu, Pak? Nah, ini saya kasih jawaban. Ini satu ilmu lagi nih, mahal nih. Kalau ini harusnya saya dibayar nih, sharing ini. Oke, saya kasih gambaran ya, Bapak Ibu ya. Banyak orang kayak gitu. Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa kadang orang dia nggak suka join MLM? Ya, tuh banyak member saya lebih tajir dari saya. Oke, itu sudah menjawab ya. Tapi poinnya begini, Bapak Ibu. Ya, orang bilang menguntungkan orang atas. Bapak Ibu tahu banyak orang nggak gabung di multi level karena berpikir orang atas selalu untung dan membentuk sistem piramida. Bapak Ibu tahu piramida paling kejam dalam dunia ini adalah dunia pekerjaan. Nggak sadar tuh orang. Dunia pekerjaan, Bapak Ibu. Mana mungkin Bapak Ibu staff bisa ngalahin gaji manajer Bapak Ibu? Betul apa betul? Coba saya kasih tahu. Nanti saya kasih satu cerita, Ibu. Betul kan? Nggak mungkin Bapak Ibu. Nggak mungkin ya. Itu Bapak Ibu supervisor ngalahin gaji direksi. Nggak mungkin. Itu piramida terkejam. Tapi kenapa MLM kena imbasnya? Nah, itu yang pertama. Tapi kita kalau ngomong kayak gitu habis kita, Bapak Ibu. Saya kasih satu ilustrasi. Kasih tahu saya, nih dengerin baik-baik Bapak Ibu ya. Kita ngobrol santai. Kasih tahu saya, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, yang kita nggak nguntungin orang lain. Kasih tahu saya kasih contoh. Waktu Bapak Ibu tidur, Bapak Ibu pakai kasur kan? Kasurnya Bapak Ibu yang buat, bukan kan? Yang bikin pabrik kasur. Bapak Ibu nguntungin siapa? Pabrik kasur. Pak, saya nggak mau nguntungin pabrik kasur. Saya tidur atas keramik. Oke, keramiknya Bapak Ibu yang buat. Bapak Ibu nguntungin perusahaan keramik. Pak, udahlah saya nggak pakai keramik, semen aja. Semennya pakai perusahaan semen, Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk kamar mandi. Bapak Ibu masuk kamar mandi. Bapak Ibu gosok gigi. Ya, Bapak Ibu gosok gigi nih. Terus itu gosok giginya Bapak Ibu yang buat. Enggak, Bapak Ibu nguntungin gosok gigi. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, setiap hari kita pasti nguntungin orang lain, Bapak Ibu. Itulah hidup. Dan sayangnya banyak orang nggak tahu. Hanya bisnis multi level marketing yang kita nguntungin orang, kita juga dapat untung. Betul apa betul? Coba. Ini logika loh. Cari industri. Hanya network marketing yang kita nguntungin orang lain, tapi kita juga dapat untung. Kita nguntungin Pak Ernest nggak? Nguntungin Pak Ernest. Kita nguntungin itu nggak? Pak Niko nggak? Nguntungin. Tapi kita dapat untung nggak? Dapat untung. Nah, baru sadar. Ini yang nggak tahu. Nah, dapat lagi ilmu mahal nih. Mahal nih, ilmu ini mahal. Harusnya saya nggak usah sharing, saya tutup tadi. Saya pelit. Yes, karena kita gotong royong, Bapak Ibu. Ada ada parasit di antara tengah-tengah bisnis dari pabrik ke konsumen. Ada namanya gudang besar, ada namanya artis. Itu parasit tuh. Dipotong sama bisnis jaringan. Dari pabrik langsung ke konsumen. Konsumennya kita, distributornya kita, bintang iklannya kita, makanya komisinya gede, Bapak Ibu. Itu ya. Oke, sip. Oke, panjang nih, bisa sampai jam besok subuh. Oke, mungkin cara bangunkan member. Nah, ini tadi saya bahas nih, nggak apa ya. Eh, Pak, saya nggak pernah bangunin member yang sedang tidur. Saya kasih selimut, hidupin AC. Dapat nggak? Dapat nggak gambarannya? Saya kasih selimut, hidupin AC. Lalu saya bilang tidur nyenyak, nanti kalau kamu bangun, baru nanti lihat ya, kayak gitu. Jadi apa solusinya? Bapak Ibu harus sukses. Jangan fokus sama yang nggak mau. Karena nggak ada habisnya. Bapak Ibu tidak akan bisa cambuk keledai untuk lari. Keledai, mau Bapak Ibu cambuk, sekuat tenaga, dia tetap jalan. Nah, jadi waktu dia bangun tidur, wah AC-nya udah mati, wah selimutnya udah robek. Dia bangun, wah kok udah jalan-jalan ke Turki dia? Loh, kok udah beli rumah baru? Loh, kok konnichiwa-nya setiap hari? Bangun nggak dia? Bangun, Bapak Ibu ya. Nah itu jangan fokus sama yang nggak mau. Itu pesan saya. Kita action aja. Jadi jangan, nggak ada gunanya bangunin orang yang dia nggak mau bangun, Bapak Ibu. Nggak ada gunanya. Ya, Pak Dika, kasih pencerahan bagaimana cara bawa ke forum seperti ini ya, Bu ya. Bawa forum. Kalau untuk bikin mindset member yang negatif, harus bawa ke pihak ketiga. Nggak bisa pakai Bapak Ibu. Harus bawa ke forum training, bawa ke forum pertemuan, ikut table talk. Jadi jangan salahin kalau membernya suka negatif, kalau kita kadang-kadang malas ngumpul, ya. Suruh nonton Dika. Kasih ini karena kali kasih obat tidur lagi. Gila. Iya, ini dendam ini kalau karena dikasih obat tidur. Kalau suami yang masih negatif hanya pencapaian kita sendiri, Ibu, ya, yang bisa memberikan pasangan jadi yakin. Nggak ada yang lain, Bapak Ibu. Saya udah buktikan nih. Banyak member-member saya juga udah terasa, udah capek dia ngasih tahu pasangannya. Dia udah ini kenapa ya pasangan saya nggak mau. Pencapaian dulu yang Bapak Ibu capai. Percayalah, baik itu suami, istri, dia mau lihat hasil. Mereka bukan tidak mau, mereka belum paham. Ya, biar nggak sekalian kita udah keliling dunia. Ajak sih betul juga nih. Ya. Oke, takut tenang.
Loh, ini takut ketergantungan kalau sudah konsumsi karena lihat harga mehong. Enggak dong. Leader-leader udah makannya gratis dong, ya Bapak Ibu ya. Ya, Ibu harus positif. Positif garis dua itu maksudnya dua. Oh, udah makin ngawur ya. Oke. Saya ngejar trip ke Makau. Suami malah bilang umroh aja. Nggak apa-apa. Iyain aja dulu, Bu Firza. Nggak apa-apa. Ya, nggak ada salahnya. Kadang-kadang ada kayak contoh kan tadi saya bilang, saya dapat trip Eropa satu tiket yang berangkat. Biasanya saya beliin untuk istri saya, nggak mau. Oke, istri saya dapat UK, ya UK. Saya mau dibeliin tiket sama istri saya nggak mau, karena saya mau umroh sama keluarga saya, sama istri saya, sama anak-anak saya, gitu loh. Nah itu ya teman-teman ya. Nah jadi kalau misalnya ada seperti itu, udah yain aja dulu, yain aja dulu. Ya. Oke, makasih dong, makasih. Ya ini sebenarnya pertemuan kayak gini nih memang kita perlukan teman-teman. Saya pribadi aslinya introvert nggak percaya lah orang nggak percaya. Tapi memang ketemu dengan orang-orang kita jadi belajar, Bapak Ibu ya. Guru saya tuh dulu lucu banget, guru saya di perusahaan pertama. Jadi kita belajar. Guru saya tuh punya satu satu ilmu yang dia suruh kami tuh, oh kalau kamu mau jadi pembicara yang hebat, harus bisa bikin orang nangis, bikin orang ketawa, bikin orang serius. Tiga ini harus dikuasai. Nah itu teman-teman. Dan itu jam terbang ya, Bapak Ibu ya. Makanya Pak Dika Subur. Oke ya teman-teman, Bapak Ibu, Mas Angga, Pak Angga, sudah ada belum nih? Ya, Aman, ini aman, aman, Pak. aman. Saya dengerin dari tadi. Ya, siap, siap, siap. Ya, Iya. oke ya. Saya rasa Oke. mungkin ya itu ya. Ini pada udah keluar curhat-curhat nih. Ini karena suami putar nggak mau jalan, giliran diajak terus pulang, itu langsung closing. Nah, tuh kan? Iya nyata. Saya kemarin ya, Bapak Ibu ya. Ini nyata ya. Saya punya adik yang kami kuliahkan. Ini bukan apa-apa, hanya untuk jadi. Saya punya adik, istri saya punya dua adik. Istri saya papanya sudah meninggal, nggak ada. Dua orang adik ini kami kuliahkan di Jogja. Ya. Waktu dia pilih kampusnya kami nggak tahu, harganya mahal. Itunya udah masuklah dia kuliah di sana. Singkat cerita kami nggak pernah senggol-senggol masalah bisnis AFC. Kemarin kami suruh datang ke LOP di Jogja tuh. Saya beli tiket, izin sama dokter Luigi sama ibu siapa saya lupa tuh. Jadi dapat tiket, datang dia. Besoknya itu adik langsung prospek orang online. Eh, langsung ada yang kontak mau beli produk. Nah itu tadi. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita yang langsung sampaikan, dia nggak begitu nendang. Walaupun dia juga penasaran, kok abang sama kakaknya jalan-jalan terus gitu ya. Nah, tapi di luar itu semua nyata ya. Itu salah satu jadi pembuktiannya teman-teman ya. Benar tuh Kak Rali ya. Oke, Bapak Ibu ya. Saya rasa udah cukup ya. Mungkin Oke. ya Angga sudah. Nanti kita buka sesi curhat khusus sama Pak Dika sama Bu Siska ya, teman-teman ya. Ya, Jadi ya, nggak ada training tuh, nggak ada training, nggak ada sharing, udah full curhat aja. Ayo curhat, boleh teman-teman. Ada apa-apa-apa, ya kan? ya. Gitu. Ya, thank you juga Bapak Ibu ya. Oke. Ini hari ini tadi sampai tembus 500 partisipan ya. Thank you banget. Ya. Ya, makanya yang saya bilang 500 orang ini pengen resign semua, Pak. Ya, ya. Nanti kalau apa-apa, pokoknya yang tanggung jawab yang bawain training hari ini ya, teman-teman ya, bukan saya ya. Ya, ya, tolong ya, jangan ya. Tapi nggak apa-apa, Pak. Kalau jadi bagus, Bapak pahalanya dapat dari Ya, 500 orang loh, Pak. betul, betul. Amin, amin ya Allah. Iya kan? Iya, betul. Apa ngerubah nasib 500 orang lo berarti Pak Dika gitu kan? Betul. Betul, 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 betul. Gitu. Amin, Yang amin. kita Ya, kejar itu ya. juga di sini itu teman-teman ya, maksudnya Ya. ya kita nggak usah memungkiri lah ya Pak, kita butuh uang untuk hidup di dunia ini betul ya Pak ya. Tapi tetap kita juga ada ngejar kayak gitu juga. Kadang-kadang kan kalau misalkan yang apa ya kayak mereka gabung sama kita, mereka mereka jalanin ya walaupun dapat berapa ya kayak 10 juta per bulan atau apa itu kayak menurut mereka udah lumayan kan kita juga kayak ngerasanya padahal diuntung di kita mungkin nggak yang sebesar itu juga ya mungkin Betul, ya saya nggak betul, tahu tapi betul. kayak kita ngelihatnya wah gila dia dulu maksudnya bahkan motor aja nggak punya sekarang punya 10 juta per bulan yang udah pasti dia bisa afford apa udah bisa beli motor Ya, udah bisa hidup yang lebih enak dari zaman dulu gitu loh itu kan juga happy ya teman-teman gitu loh sebenarnya juga benar. yang cari nggak muluk-muluk lah maksudnya nggak yang kayak ah bisa aja ini trik marketing bisnis apa segala macam kalian cobain dulu Pak Dika ini saya yakin udah cobain udah banyak banget udah ratusan bahkan bisa ribuan orang juga yang maksudnya hidupnya berubah kali ya dari jaringannya Pak Dika saya nggak tahu ya cuman Betul, bisa betul. terjadi itu teman-teman kira-kira Ya. kayak gitu ini Bu Siska ikut-ikutan tapi fotonya hitam gimana sih Pak. Ya, dia suka gitu. Ya, dia suka gitu. Tuh, Terus kehidupan kehidupan saya juga saya berubah juga tuh. lagi katanya saya tahu rahasianya Bu Siska sama Pak Dika saya tahu tuh kalau Pak Dika tidur yang transfer transfer poin dari handphone tuh. Nggak ada, nol. Pokoknya nol. DPW saya pokoknya Tuh, subuh aja udah nol. itu Itu ya betul. teman-teman ini sebelum tutup ini yang untuk suami-suami kalau misalkan istrinya ikut di AFC juga kalian jalanin bareng kalau pagi-pagi kalian buka poin AFC kalian nol nggak usah kaget Pak Dika udah sering tuh. Ya, itu fakta Bapak Ibu. Ini bukan saya ngecap, ini benar. Member-member udah tahu kok. Nggak bisa tukar poin ke saya, nggak bisa. Memang nggak bisa. Memang nol. Bapak Emang kan gitu. Shogun katanya gitu. Bapak kan Shogun. Nggak ada poinnya. No, nol. Tuh.
Tuh, nol. Ini dari jam 5 subuh pun nol dia. Dia cuma terisi pas waktu Konnichiwa masuk, habis itu kan kita lagi tidur. Habis itu subuh-subuh dan nol dia. Ditunjukin poinnya. Oke, teman-teman, itu ya. Jadi terima kasih untuk Pak Dika untuk sharingnya, dan Bu Siska juga Thank you pasti semuanya. ngedukung. Saya jamin dari sebelah bisik-bisikin kalau ada Tuh dokter yang Isoni juga tuh sama kelewat-kelewat. Mas Dika tuh sama senasib tuh. Nanti kita curhat sama-sama di Malaysia, Dok. Nah, bener kan? Dan thank you juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir. Kita hari ini yang lebih banyak sharing lah ya Pak ya. Maksudnya nggak yang menggurui atau yang training Ya. gimana banget, tapi lebih ke arah berbagi pengalaman aja. Karena yang kita di Pak Dika bilang juga, Pak Dika udah ngelewatin duluan. Semoga kalian kalau ada di satu poin, satu titik, mungkin seperti Pak Dika juga, kalian udah tahu tuh harus ngapain. Karena udah dengerin sharingnya gitu kan. Kira-kira gitu teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah hadir. Sampai jumpa di acara berikutnya di hari Rabu, kita nanti ada LOP. Thank you, Pak Dika. Thank you semuanya Bapak Ibu. Sukses buat kita semua ya. Thank you. Assalamualaikum. Konnichiwa.